kematian Yesus itu sama dengan kematian manusia. Iya Pak, sama. Ya, Maksud saya sama dengan itu, kematian manusia. kan Tujuan artinya kematiannya adalah menebus dosa-dosa dunia. Ya. ini Pak, dengerin dulu Pak ya. Kan kata Ya. Yesus gini, aku menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali. Kan 3 hari dia serahkan kepada siapa? Setelah 3 hari dia mengambil kembali. Jadi sini ada sertiwa, serah terima nyawa. Pertanyaannya, dia menyimpan nyawanya di mana selama 3 hari? Itu pertanyaannya Pak. Nah, makanya Bapak tidak pengertian ilahi itu ya. Dia yang mempunyai hak prerogatif mencabut dan mengambil nyawanya sendiri. Itu ada ayatnya. Jelas. Oke, Tuhan yang mencabut hak. nyawa Yesus siapa Pak? Ya, yang dia mencabut sendiri. nyawa Yesus siapa, Pak? Maka ayat terakhir dia waktu meninggal kan, kuserahkan hidupku. Ya, jelas itu. Oke dah Pak. Dia menyerahkan nyawa. Dia diserahkan kepada siapa Pak? Aduh, ya. Makanya percaya Tuhan itu ilahi, Bapak nggak paham. Saya ulang kembali Pak, yang mencabut nyawa Yesus siapa Pak? Makanya tadi saya katakan yang berhak mencabut nyawa itu adalah Allah Bapa, Iya. Dia sendiri. Berarti Yesus mencabut nyawanya sendiri. Jelas. Berarti bunuh diri Secara dong Pak? keilahian. Bunuh diri Secara dong? keilahian. Menurut tanggapan Bunuh Bapak, diri. bunuh diri. Kalau bunuh diri, dia membunuh diri. Kan mencabut Dengan nyawa tidak ada sendiri loh tujuan Pak. hidup. Pak, apa Itu arti namanya mencabut? mengorbankan diri itu Pak Andi. Jangan menjebak ini. Makanya bro, kita apa pertanyaan? dalam Nggak boleh lah kekristenan gitu. punya karya terindah dalam hidup. Kan dia Tidak pernah begini, ada Pak, di Pak tempat-tempat pengacara agama yang lain. terhormat. Tadi Anda mengatakan bahwa Yesus itu mencabut nyawanya sendiri, kan begitu dia Pak? Pengertian Bapak. Tadi Pak Pengertian pengacara Bapak. yang ngomong, bukan saya. Secara keilahian, dia mempunyai hak untuk mencabut nyawanya sendiri. No, itu mencabut nyawanya sendiri. No, bukan gue yang ngomong loh, dia sendiri yang ngomong. Memang betul ada ayatnya. Dia menyerahkan nyawanya kok. Terguncang Washington ini, Dia masa? bilang, Terguncang ke dia Washington. nggak bakal mati-mati. Terguncang Coba aja Washington. lihat. Bayangkan itu, Yesus mencabut nyawanya sendiri loh. Nah, artikan aja sendiri ya teman-teman ya. Ya. Nah, setelah dia Anda bingung, bingung kan kebenaran terungkap. Saya nggak bingung kan, Pak. Anda? Pak. Selama generasi Yesus dikorbankan, Yesus Pak bunuh pengacara, diri, Yesus saya ini apalah, tidak- di Pak pengacara. persembahkan dewa Molok, apalagi Enggak, banyak-banyak enggak. kata-kata Dengerin dulu, kami. Pak. Saya ini tidak bingung, justru saya happy mendengarkan Anda. Ngapain bingung-bingung, Pak? Saya happy mendengarkan. Sekarang saya dulu yang bertanya Pak Andi. Terus Pak Andi, kemudian Pak pengacara saya ingin bertanya satu pertanyaan ini. sebentar dulu, jangan belokkan topik. Setelah dia menjadi mayat 3 hari, Bapak, itu mayat kan nyawanya sudah nggak ada. Di hari keberapa nyawa masuk lagi ke dalam tubuh mayat, terus dia bangkit di hari keberapa, Pak? Di hari ketiga. Di hari ketiga. Yang memasukkan nyawa itu siapa, Pak? Masuk sendiri? Makanya dikatakan Anda kan menyebut bukan mati seperti awam orang biasa, paham ya? Loh. Secara Pak Edward tadi mengatakan mati kayak orang biasa kok. Kalian ini kok bertentangan semua sih? makanya Anda kalau mau tahu lebih dalam, masukkan Kristen supaya Anda lebih dalam pengajarannya. Seperti itu, jadi Anda tahu arti dari matian itu apa? Arti dari kematian apa? pengacara Tujuan dengerin. kematian apa? Dengerin Pak. Tadi Bukan Pak pertanyaan seperti Anda sudah teka. mengatakan bahwa Yesus itu mati sama seperti kita. Menurut Anda nyawanya dia cabut sendiri, kan begitu? Is okay aja, saya happy kok mendengarkan itu. Setelah 3 hari kan nyawanya masuk lagi. Artinya nyawa di dalam badan Yesus, jasad Yesus ini bisa keluar masuk. Pertanyaan Ya, selanjutnya, kenapa kamu pertanyakan? siapa yang memasukkan nyawa ini ke dalam mayat? Silakan dijawab. Ya itu kan Yesus itu kan 100% Allah. Masa dipertanyakan lagi? Bukan itu pertanyaannya. Ini kan mayat Nah, keluar. pertanyaan dia lucu. Dia tahu yang mencabut nyawanya sendiri Yesus. Nah. Tapi dia tanya siapa yang masukkan kembali, kan pertanyaan aneh itu. Aneh atau nggak bisa dijawab? Kalau memang Pertanyaan aneh aneh, lah, seperti kamu maaf. kamu makan, terus yang buang air siapa? Diri kamu sendiri atau orang lain? Bapak nggak bisa dijawab nih. Yang
yang Kalau memasukkannya. memang aneh bagi Bapak, seperti dibilang oleh Pak Saya nggak Bapak pernah ngomong pengacara itu, aneh. Saya kalau hanya memang aneh atau menurut ganjil, Pak pengacara, menurut ganjil, Yesus itu, seperti yang dibilang pengacara itu, masuk dulu Bapak ke Kristenan biar paham. saya Ajaran nggak aneh-aneh Pak. Dengerin makanya orang ngomong gitu loh. Menurut Pak pengacara, Yesus itu mencabut nyawanya sendiri. Saya tanya ulang, ia memasukkan nyawa ke dalam mayat dalam waktu 3 hari siapa? Kenapa nggak bisa dijawab? Gitu loh. Siapa yang memasukkan? Kalau tindakan ilahi itu siapa yang bisa mampu menjawab? Jadi nggak bisa dijawab Tindakan nih. ilahi itu siapa mampu menjawab? Manusia tidak mampu menjawab. Tapi kenapa waktu dia mencabut nyawanya sendiri Anda jawab, giliran dia hidup kembali siapa yang memasukkan Secara nyawa manusia. lagi siapa? Karena secara manusia kita pandang. Tapi kalau apa yang mampu diketahui manusia tindakan ilahi? Saya tanya Bapak, mampukah Bapak mengetahui ketindakan ilahi? Saya ini bukan Tuhan, Pak. Oleh karena itu kita tidak Yang kita omongin ini Tuhan Anda. Yang kita omongin Tuhan Anda ini mati di salib. Kalau memang Tuhan kami aneh bagi Bapak, masuk dulu Bapak. Saya nggak pernah mengatakan aneh. Ajaran-ajaran itu. Saya tidak pernah mengatakan aneh, Pak. Pernah ngomong aneh. Kan topiknya adalah Tuhan Anda kan hidup kembali di hari ketiga, tapi pernah mati. Nyawanya pernah dia cabut sendiri. Pertanyaannya, setelah dia cabut nyawanya sendiri, siapa yang memasukkan lagi nyawa itu supaya dia hidup lagi? Siapa? Siapa yang tahu? Siapa tahu pekerjaan ilahi? Anda nggak tahu jawaban. Saya tahu. Ganti apa? Yang lain aja. Itu pertanyaannya kurang berbobot. Ya, saya dulu bertanya Pak Andi. Karena Anda ini kenapa perhatikan Pak? Apa coba itu loh? Tidak ada loh ajaran para nabi itu hal kayak begini. Kami mempunyai keyakinan agama kami jelas. Itu adalah karya keselamatan yang agung. Ini tadi udah kita bahas seharian sama Pak Ginting bahwa ajaran seperti ini itu ajaran para nabi itu nggak ada. Alat uji keimanan para nabi. Dengerin dulu saya ajarin. Perjanjian lama dari awal kitab Taurat dibaca, Quran dibaca, Injil dibaca, jangan cuma satu doang Pak referensinya. Boleh gantian bicara ya Pak ya. Ya, Ajaran silakan. para nabi itu tidak ada satupun ajaran para nabi itu sang pencipta memerintahkan para nabi itu untuk mengorbankan darah manusia. Buktinya waktu Ishak itu diganti menjadi domba, artinya darah domba Pak. Tidak ada ajaran Tuhan kecuali Dewa Molok yang minta persembahan dewa manusia, gitu loh. Nah sekarang saya pengen membuka sedikit cakrawala pikir Anda begitu. Dari mana dasarnya sehingga Anda ini menjadi Kristen percaya bahwa darah manusia harus ditumpahkan di salib untuk menebus dosa manusia? Ini ajaran siapa? Bisa Anda menerangkan? Kalau tidak nggak usah, silakan. Ya, dalam pengajaran kitab Taurat Perjanjian Lama pun dikatakan untuk pengajaran masalah pengorbanan. Pengorbanan ini memang sudah diajarkan dari sejak dulu, dari nabi-nabi terdahulu, dari zaman ke zamannya, dan dinyatakan untuk setiap kaum-kaum, dan itu pun berbeda-beda. Pengorbanan Jadi kita pakai tidak apa, bisa Pak? memungkiri. Oh banyak, Bapak kalau kita baca kisah Kejadian sampai Perjanjian Lama sampai Maliaki itu tentang pengorbanan dosa, pengorbanan penghapusan dosa, pengorbanan pengampunan, pengorbanan kenajisan, itu banyak Pak. Jadi berbagai macam, nggak cuma hewan, nggak cuma binatang. Makanya Taurat mengatakan itu kitab yang paling keras hukumannya. Kenapa? Karena sifatnya itu, hukumannya itu sangat banyak dan ketat sekali. Itu sangat Oke, jelas. baik Pak, gantian Pak. Kita Bapak pakai pernah data baca ya. gigi ganti gigi, lidah ganti lidah, Bukan, kuping Pak. telinga ganti telinga, nyawa ganti nyawa, darah ganti darah. Coba Itu ditetapkan Pak. Pak pengacara, coba tunjukkan satu data di Perjanjian Lama ya. Bapak yang di surga, Tuhan pencipta alam semesta itu memerintahkan manusia untuk
untuk membunuh manusia sebagai alat penebus dosa. Ada nggak, Pak? Sudah kami katakan masalah penebusan dosa Tidak itu ada perintah. Bapak baca ayatnya di Cara kok gini kitab ngomongnya ya? Injil. Nggak pakai data ya? Enggak, kami bawa dalil nih. Hal penebusan dosa Bapak Ya, bisa mana belajar di dalilnya, Kolose 1 Bapak? ayat Tuhan 14. memerintahkan mengorbankan anak manusia. Mana dalilnya? Kok Tuhan memerintahkan? Tuhan mengorbankan dirinya sendiri, Pak, bukan memerintahkan. Kalau memerintahkan ada Tuhan yang lain Mana dong. datanya? Tuhan mengorbankan dirinya sendiri, mana? Makanya berarti dari tadi Bapak nggak tangkep. Saya bilang Tuhan mengorbankan dirinya sendiri, bukan diperintahkan. Ngapain Tuhan memerintahkan orang untuk dikorbankan? Saya ulang kembali, Jadi dia Pak. mengutus. Makanya dengerin, Pak. Di perjanjian lama ada nggak perintah Tuhan untuk mengorbankan darah manusia? Ada apa tidak? Darah hewan, bukan Darah hewan. Kenapa darah hewan diganti menjadi darah manusia? Siapa yang ngasih tahu? Siapa yang perintahkan? Karena yang ditebus adalah manusia, nggak mungkin darah hewan. Itu udah jelas. Itu Anda itu ngeles aja. Buktinya mana? Datanya mana? Tuhan Ngeles. mengajarkan darah manusia. Sekarang kau baca perjanjian lama, Perjanjian lama nggak ada. korban Yang ada di sana itu Dewa pengampunan Molok dosa. yang minta darah manusia. Nggak. Dewa Molok. Begini, betul. Di sana kan dia di mana kau ada aja. Gimana, Pak? Di mana datanya? Jadi gini, Perjanjian lama, minta darah keimanan manusia. kami itu pun Di mana datanya perjanjian lama minta darah manusia? Di mana? Tidak ada kalau di perjanjian lama meminta darah manusia penebusan dosa. Kalau Nah. tidak ada, sekarang siapa yang memerintahkan Anda mengorbankan darah manusia di tiang salib? Siapa? Saya tidak pernah mengorbankan manusia untuk apa? Yang mati di salib siapa? Ya Yesus Ya, siapa? yang Siapa? yang memerintahkan dia untuk disalibkan manusia. Manusia siapa? Ya orang Yahudi. Orang yang Yahudi mengorbankan Yesus, begitu? Bukan begitu bahasanya. Kalau Siapa? Bapak itu bahasanya orang Yahudi. Saya ngomong kok. Jadi orang Yahudi yang meminta saya jadi orang Kristen gitu. Oh, Bukan. terus siapa? Panggilan rohani. Oh, Apakah Bapak mau jadi Islam diperintahkan dari sana? Bukan kan? Apa Bapak Islam keturunan atau panggilan rohani? jadi Bapak ini nggak ngerti mestinya buatnya begini, Pak. Ajaran. Pak, gantian, Pak, Elit. cara, Pak. Dengarin. Gantian. Bible adalah untuk kepercayaan yang diberikan Yesus kepada kita. Yang di apa ya? Babel itu bukan keramat. Babel itu bukan keramat. Tapi suatu ajaran Ini nggak nyampe. kepada umat-umat Nasrani, umat rohani. Pak, Jadi itu. gini Pak ya, Pak Edward. Kalau ada pertanyaan seperti itu, siapa tokoh yang merubah dari mengorbankan anak domba menjadi anak manusia yang dipercaya Kristen mati disalib? Siapa tokoh itu? Anda jawab Paulus. Saya ngerti Bapak. Gantian bicara. Karena Paulus lagi Gantian kamu bicara. salahkan. Gantian Karena Paulus bicara. kan kita salahkan. Saya dulu yang ngomong, nanti Anda bantah. Saya pakai data dulu ya. Gantian dulu, santai. Nah, Paulus lah tokohnya itu. Ya, saya kasih contoh satu data. Begini kalau diskusi. Nah, tadi Bang Juma udah memberikan ini ilmu kepada kita. 1 Korintus 5 nomor 7. Apa bunyinya? Dengarkan baik-baik. Jangan ngomong. Ini saya baca datamu, kitab sucimu saya baca nih. Nah, Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus.
Jadi yang mengajarkan Anda menyembeli domba atau anak domba atau Yesus di tiang salib adalah Paulus. Begitu dong menjawabnya Bapak. Masa saya ngajarin? Bukan begitu. Loh, ini saya baca kok. Karena baca hanya ayat itu. Karena kenapa latar belakang Paulus menyatakan khotbah itu kepada mereka? Karena Oke, kalau begitu saya tambahkan lagi kalau Anda butuh satu lagi. Ini juga Bang Juma yang memberikan edukasi. ya, Di Efesus 5 nomor 2, Pauluslah yang merubah, mengorbankan anak domba menjadi anak manusia. Apa itu? Di Efesus 5 nomor 2 bunyinya sebagai berikut. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Theos. Itu loh. Siapa yang nulis? Paulus. salah Paulus di situ? Apakah salah Paulus? Ya nggak salah menurut iman Anda. Saya nggak mempersalahkan. Justru saya membantu Anda menjawab. Bukan itu masalahnya. Karena begini, orang-orang Yahudi Ya Bu, selalu menganggap orang-orang yang masuk ke Kristenan itu kafir. di mana? Jadi banyak orang-orang Yunani, banyak orang Romawi yang masuk ke sana. Ini nggak nyambung diskusinya, nggak berilmu. Kalau Anda membaca sejarah daripada Paulus itu, mungkin jangan hanya dari Alkitab Anda baca sejarah Paulus. Ada tulisan-tulisan, ambil tulisan-tulisan dari Roma. Siapa itu Paulus? Siapa itu Paulus, Pak? Paulus itu adalah orang Roma, tapi ke suku Yahuda. Terus Dia mengajarkan apa? mengajarkan kekristenan ataupun kealahan daripada Yesus itu, Iya. kematian Yesus itu kepada bangsa-bangsa yang lain. Anda mengikuti Paulus tidak? Ya jelas saya ikutin. Ya, jadi Anda Ajarannya benar. Anda itu Ajarannya benar. Iya, Anda memang menjadi Kristen karena Paulus, betul? Bukan. Saya Belum. paling bilang rohani. Jadi Anda nggak percaya tulisan Paulus? Percaya tuh pada Paulus. Ya kalau Ini percaya, tulisannya. saya bacakan lagi. Artinya Paulus yang mengajarkan Anda merubah pengorbanan domba menjadi pengorbanan darah manusia. Artinya Paulus adalah guru Anda mempercayai pengorbanan darah manusia di tiang salib. Betul apa betul? Oke, terima kasih. Tafsiran Anda demikian. Bukan tafsiran, datanya ada terbaca. Tafsiran Anda, pandangan Anda kepada orang-orang Kristen. Kalau Yang- begitu saya baca lagi. Percaya atau Silakan tidak nih? Baca lagi. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Benar. Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Theos. Ini tulisan siapa? Tulisan Paulus itu benar. Anda Benar. percaya? Anda percaya? Ada satu pertanyaan. Anda percaya? Saya percaya. Artinya Paulus Ada, yang Pak. mengajari Anda Dengarin. dalam Bicara. hal mengorbankan darah manusia. Betul apa betul? Dengarin dulu saya bicara. Kenapa ditonjolkan oleh Paulus kasih? Kenapa yang ditonjolkan Paulus kasih? Hukum Taurat dianggap dia sudah tidak perlu hukum Taurat. Kalau udah kasih itu bicara di dalam hatimu, dengan sendirinya hukum Taurat itu akan berlaku di dalam dirimu sendiri. Tapi banyak orang yang percaya kepada hukum Taurat, tapi perlakuannya tidak. Sebagai contoh, banyak orang yang dengarin, banyak orang dengar, oh haram manusia ini makan babi, makan ini, haram ini. Tapi perlakuan yang mengimani itu tidak menjadi contoh bagi orang lain. Itu yang paling utama. Jangan kita berbicara masalah ini salah. Tapi apakah ajaran itu menurut Anda benar
Saya nggak pernah menyalahkan Pak Edward loh ya. Siapa yang pernah menyalahkan Anda? Tidak kamu Bapak saya suruh menyalahkan saya. Yang saya tanya Kak, saya jelaskan. Kalau kita melalui kasih seperti diajarkan oleh Paulus, bukan lagi Taurat itu yang kita tonjolkan. Taurat kita tonjolkan, malah dengan sendirinya Taurat kita penuhi semua. Baik Pak. Pak, saya langsung ke kasih ya Pak ya. Dengarkan baik-baik apa ketika menurut Anda terus disalib itu ajaran kasih atau ajaran kejam? Jangan bertanya demikian pada saya. Dilarang bertanya Pak. Ini ajaran kasih apa ajaran kejam Pak? Ya. Itu ajaran kelakuan lu yang berdosa. Kejam ya, bukan ajaran kasih ya. Ajaran biadab manusia yang berdosa. Udah diakui, berarti bukan ajaran kasih dalam hal salib ya Pak. Soal masalah arti daripada kematian Yesus itu Enggak. maknanya Tadi baru dia keji lagi, kasih lagi bolak-balik. Gimana ya? ada kalau selalu memojokkan ke situ dengan ajaran akan selalu bertentangan. Ini Pak ya, coba kita refresh sedikit akal kita. Ya. Kalau kita ada di depan penyaliban Yesus, anggap saja ada lu sama gua. Ada yang bertanya, Andi, Pak Edward, yang kau lihat pembunuhan di salib itu ajaran kasih apa ajaran keji? Saya langsung jawab ajaran keji. Menurut Bapak, ajaran apa? Tergantung di mana saya Lihat, misalnya contoh, bukan, Anda tergantung di mana saya berdiri waktu itu. melihat langsung Pak, melihat langsung. Iya, saya di pihak mana? Ya tak? Kalau saya di pihak para imam, Di pihak bagi orang yang sehat akalnya untuk berpendapat Pak. kalau orang-orang sehat pada masa itu sangat kejam. Kerja. Tapi Ya sama bagi orang-orang yang tidak Ya, berpro kepada imam-imam, Oke. itu wajar. Oke. Jadi secara akal sehat, ajaran atau kelakuan di salib itu secara akal sehat adalah tindakan kejam. Betul apa betul? Tergantung. Kok tergantung? Bapak udah jawab kok digantung lagi tuh. Kalau Udah dijawab, digantung posisinya lagi. di mana kamu? Posisinya di kemana kamu? Kita ini manusia sehat menyaksikan Betul. penyiksaan di salib. Kita tadi udah sepakat itu ajaran keji, ajaran kejam. Karena Anda dalam posisi sehat berpikir, kan begitu Pak? Ada satu pertanyaan kepada Bapak. Ini belum selesai. Kenapa? Iya, karena Kenapa? Bapak Dengerin dulu Pak. Kenapa? Kalau yang kita lihat itu adalah kelakuan kejam, kenapa bisa berubah menjadi ajaran kasih? Ini yang perlu Anda jelaskan. Benar loh. Silakan. Kalau manusia biasa itu Pak yang disalibkan itu kejam. Karena itu Yesus mau menembus semua umat Kristen. Itu tidak kejam, itu kasih namanya. Kasih Yesus. Mau dia mengorbankan dirinya di kayu salib gitu. Jadi ajaran kejam bisa berubah menjadi kasih gitu ya. bagi manusia sangat kejam. Tapi tujuan kematian Yesus itu karena dia kasih kepada manusia yang berdosa. Oh, jadi ajaran kejam berubah menjadi kasih, betul? Jangan Bapak pelintir bahasa itu. Loh, coba diulang lagi bahasanya, Pak. Karena kalau Bapak pelintir, ada satu pertanyaan. Pak, ketika seseorang mendatangi Yesus, dia berkata, wahai guruku yang baik, ya apa yang harus kutempuh supaya mendapat hidup selamat? Apa dia kata Yesus? Jangan kau katakan aku baik, hanya satu yang baik, yaitu Bapakku di surga. Adapun kalau engkau ingin selamat, pertama jangan membunuh. Nah, ini kan perkataan Yesus, jangan membunuh. Terus kenapa dia mempertontonkan atau ala bapa atau ala anak ya? Yesus ini mempertontonkan ajaran pembunuhan. Padahal hukumnya dia berkata sendiri jangan membunuh. Loh, itu yang pertama dia ucapkan. Terus kenapa dia
menganggap bahwa pembunuhan ini sesuatu karya penyelamatan. Apa itu tidak masuk akal? Apa itu masuk akal? Kalau kita pikir-pikir ya, kalau pakai akal, kalau pakai iman ya pasti masuk. Tapi kalau kata Yesus, Sebenarnya gini, Bunda Rahma, bukan Yesus yang mempertontonkan loh. Kita jangan salah paham. Yesus nggak pernah mempertontonkan bahwasanya dirinya disalibkan. Terus dia kan gini, ini kan rencana Tuhan turun ke bumi, menjelma menjadi manusia dengan misi penebusan dosa. Nah kan ini kan skenario, entah skenario ala Bapa, ala Anak, pokoknya ini ada kerjasama ini ya. Terjadilah pembunuhan itu. Nah ini kan karya keselamatan untuk penebusan. Tetapi pengajaran yang dia sampaikan jangan membunuh. Nah, berarti dia melanggar hukum yang dia tetapkan, dia sendiri yang melanggar. Coba Bapak pikir pakai akal gitu loh. Yang membunuh dia siapa? Dan dia berbicara secara manusiawi, bukan secara ilahi. Tapi ini kan nubuatan. Bapak kan mengimani bahwa memang ini nubuatan. Sudah menjadi skenario, sudah menjadi ketetapan nubuatan bahwa Tuhan akan menjelma menjadi manusia dan menebus dosa-dosa kalian dan mati di kayu salib toh. Berarti ini sudah ditetapkan. Nah, ini ketetapan ini ternyata melanggar hukumnya sendiri. Makanya saya bilang sama Ibu, siapa tahu tindak rencana Allah itu manusia yang tahu. Jangan bicara siapa tahu, Pak. Adakah manusia tahu rencana Allah? Kalau Anda mengimani siapa tahu, bisa jadi siapa tempe. Jangan begitu, Pak. Harus berlandaskan kitab suci. Keimanan Bapak jangan berlandaskan siapa tahu. Harus secara keimanan Bapak itu berlandas dengan Bible Bapak. Kalau semuanya siapa tahu, rekaan-rekaan. Ya bagaimana Bapak ini iman Bapak lah. Adakah tahu rencana Allah? Loh itu nubuatan untuk apa? Nubuatan. Coba. Nubuat itu apa? Apakah nubuat itu bukan rencana Allah, Pak? Pak yang baik hati dan Pak buat hadapan Tuhan. Ini kan rencana, Pak. Ya, Rencana Pak ini. Menurut pemikiran Ibu, demikian kasih. Terima kasih. Menurut iman kami berbeda dengan pikiran Ibu. Terus bagaimana? Ini Ibu selalu mengimani sesuatu, Pak. Bukan pengajaran Yesus. Coba kita baca akibat kesalahan satu orang semua orang, akibat ketaatan satu orang maka kalian diselamatkan. Nah, itu tidak ada Yesus di Bapak mengajarkan penebusan dosa waris Adam. Coba Bapak baca seluruh Bible. Memang itu. Bapak sadar kok memang kenapa masih diimani, Pak. Ajaran Paulus demikian. Memang satu orang, akibat satu orang. Bapak pengikut Paulus, oke Pak. Bapak pengikut Paulus, tidak apa-apa. Terserah ya Pak. Tapi jangan klaim Bapak pengikut Yesus ya. Bapak klub ngikut Paulus, karena Bapak mengimani perkataan Paulus. Karena konsep penebusan dosa Bapak adalah ajaran yang dicetuskan oleh Paulus. Silakan Bapak imani Paulus, jangan lagi menuhankan Yesus. Paulus itu bukan imam. Lo kan dia yang mengajarkan penebusan dosa. Yang menebus, kata Paulus apa ya? Aku tersalibkan bersama Yesus. Dia mengaku disalibkan bersama Yesus, Pak. Bayangkan, Pak. Coba di Biblenya Bapak itu ada pengakuan Yesus bahwa dia telah disalibkan bersama Yesus. Dia mengaku Bapak di dalam Yesus. Itulah mengaku. Ini supaya Paulus karena dia yang menerima Terus tidak Tuhan disalib juga. Karena di Kristus
Kali Pelajaran nah, pelajaran Bapak. Tak Bibelnya Bapak. Mana pengajaran tentang penebusan dosa waris Adam? Bapak berpikir apa kata Yesus di Yohanes 17 ayat 3? Hidup yang kekal ini mereka mengenal Engkau satu-satunya yang benar dan mengenal putus. Apa Bapak posisi menaikkan Yesus sederajat dengan dia putusan Pak pikirkan, dan penghapusan dosa waris Adam dengan darah Yesus adalah pengajaran itu Bapak coba cermat deh nih Pak. Kasih pertanyaan ini. Apa? Aku kasih tahu Pak, kasih tindak. Tuhan itu tidak tergantung pada makhluknya. Tuhan itu abadi, tidak mati Pak. Tuhan tidak mati. Kalau Yesus mati Pak, kenapa Tuhan kan orang yang sudah mati Pak? tujuan kematian Dan itu dia apa? dilahirkan. Itu Pak, definisi Tuhan itu Pak, ya, dia tidak tergantung pada makhluknya. Dia abadi, dia tidak diperanakkan. Maha kuasa, maha pencipta, maha segala-galanya Pak. Kalau Yesus Pak, dia dilahirkan, dia mati, dia bangkitkan, dia tidak pernah menciptakan sesuatu apapun. Coba Bapak berpikir, lebih baik kalau Bapak mau menuhankan, tuhankanlah Tuhannya Yesus ya, Tuhannya Yesus. Kata Yesus apa? Aku bersyukur kepadamu Bapak, Tuhan langit bumi. Jadi Bapak itu atau Allah itu Tuhan langit dan bumi. Di dalam kisah para rasul Pak, kisah para rasul 2:22 ya, tertulis begini ya. Allah yang menciptakan bumi beserta isinya. Nah, ini ya Pak ya. Allah yang menciptakan bumi beserta isinya. Dia adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak tergantung pada makhluknya. Dia memberikan napas dan hidup kepada semua orang. Itu Pak definisi Tuhan yang benar. Nggak ada di situ Yesus disebut di situ Allah Bapak. Oke. Kan, Upah dosa Abu Rahma apa? Upah dosa Abu Rahma apa? Upah dosa saya adalah kita bertobat. Kalau Upah Islam dosa itu Pak, mau tidak bertobat. ada penebusan dengan Upah dosa. darah. Nah, Abu Pertobatan Rahma Pak. berdosa nggak? Ya kalau saya berdosa saya mohon pengampunan, pertobatan Pak. Itu pengajaran dalam Islam. Kami tidak mengimani turun manusia, Tuhan turun menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa, nggak ada Pak. Kami Jadi Bu mengimani Rahma kalau udah dihuni masuk surga apa masuk neraka? iya insya Allah Pak. Insya Allah masuk surga ya. Terus abang memang udah dengan matinya Yesus disalib dan kalian mengimani Yesus mati tersalib, kalian sudah dijamin. Saya dijamin. Mana? Saya katakan. Mana? Apa Banyak kata Yesus di Matius? kitab suci saya kitab suci saya mengatakan jaminan keselamatanmu. Akulah jalan keselamatan. Hoax itu hoax. Gue bacakan ya. Efesus 1 ayat 7. Tuhan Allahku penembus dosaku. Apalagi kurang ayatnya. Saya nih baru Baca benar Quran, jangan contek ayat kami. Ayat Quranmu mana? Bawa dong. Kalau saya itu Quranmu, ya kamu bawa. pertobatan. Yang mana Pertobatan. Kalau kamu ayatnya mana? Ayat pertobatan di Quranmu mana, Bu Rahma? Banyak di Al-Quran. Aku lagi di luar ini ya. Di Jangan Al-Quran kau begini ya. sebut tulis mulu. Dengar ya. Wahai hambaku ya, yang merasa terzolimi ya, jangan kalian putus asa. Ya Allah, Kalau nggak dijolimi? bertobatlah. Dengarlah kau dulu, kau kasih tahu. Bertobatlah, Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Ya jadi kami itu ya bertobat, tobatan nasuha, tobatan sungguh-sungguh ya. Makanya kami itu setiap selesai sholat, kami berdoa memohon ampunan, ya Allah ampunilah dosa kami. Jikalau kami tidak ada ya gitulah, nggak ada kita keimanan bahwa Tuhan yang turun ke bumi repot-repot mati disalib bunuh diri, nggak ada itu ya. Dan ingat di Matius 7 ya, tidak semua Matius atau lagi. bukan semua. Dengar dulu. Ini konsepmu loh. Ini ku sampaikan konsep. Kau bilang selamat. Kebenaran, kau sebutkan ayat itu. Quranmu. Hoax itu kau selamat, nggak ada Mana selamat. ayat Quran kau sebutkan kebenarannya, jangan kau ambil dari Injil terus. Hoax itu kau selamat itu bohong. Sekarang aku Kau tanya itu dulu. kutip Paulus.
Kau Kau mengimani ditipu Quran, Paulus. Taurat dan Dengar Injil aku baca nggak? dulu. Mengimani Dengar nggak aku baca Taurat dulu. dan Injil? Ini Gua tanya Bibelmu dulu. hoax. Kau bilang ada Enggak, jaminan kau keselamatan bilang hoax. Kau dengar mengimani dulu. Taurat dan Injil bagaimana? Dengar dulu, dengar. Ini Katanya untuk kamu. mengimani. Ku Tapi kasih kau tahu bilang kamu hoax. ya. Bukan Hoax atau setiap enggak? orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan Iya, dia yang kau melakukan imani kehendak Taurat Allah. dan Injil nggak? Pada Sekarang. hari itu, Sampai pun pada itu. hari terakhir, Itu ayat aku kamu udah akan baca berkatamu, enggak? enyahlah Atau kau, hanya setengah hai doang, pengacara, atau hanya satu ayat aku doang? tidak Bukan. mengenalmu. Udah baca judulnya Dia enggak? Itu imani ayat Taurat dan Injil. Enyahlah kau, kamu belum baca ayatnya, sekalian kan? pembuat kejahatan. Nah, dengar dulu. Satu-satu didengar. Hoax itu Bu hoax Rama, ya. Baca dulu ayat dari Jangan atas lah, percaya ya, baru. itu hoax ya, nggak ada jaminan ya. bukan Nggak ada jaminan hoax. kalian. Enggak, Kalian sekarang aku akan tanya Bu Rama. Bu Rama pegang kitab yang mana? Quran, Injil atau Taurat? Kalau tidak Nggak ada ada jaminan. Bu Sebenarnya Rama punya Bu Rama, kitab suci. kalau tidak ada jaminan berarti Halo. tidak mengimani Kenapa jadi Taurat kacau dan begini? Injil. Iya, nggak ada Kenapa? jaminan. iya sebenarnya simpel aja ya Bu Rama. Satu-satu kulayani ya, satu-satu ya. Iya, Jangan Bu Rama tanya, aku tanya dulu dia semua lain. Aku dapat tanya Bu Rama. tanda tangan. Tenang. Bu ya. Rama, pengacara ini Siapa? tadi udah kabur nongol Siapa lagi. dulu? Siapa dulu? Gua Gua minta minta usir sinyal- dulu kalau ngaco. sinyalnya. Gua minta Sinyalnya, turun kalau bos. kalau ngaco ya. Satu-satu Kok ya. ngaco? Saya nanya nih, nanya Bu Rama ya. Dijawab ya Bu Rama ya, saya tanya. Ya, kalau Bu aku Rama jawab, kamu mengimani jangan. Taurat dan Eh, Injil atau tidak? Kalau aku jawab, kamu jangan cerewet ya. Kamu diam. Ya. Silakan tanya. Bu Rama mengimani Taurat dan Injil atau tidak? Kami mengimani, kami percaya bahwa itu pernah diturunkan oleh Allah. Tapi kami tidak menjalankan syariatnya. Kami menjalankan syariat yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah. Lalu Kamu Injil diam ya. mana yang Anda imani sekarang? Ya Allah illallah. Injil apa? Aku percaya bahwa ada Injil yang pernah diturunkan oleh Allah. Aku percaya bahwa pernah diturunkan Taurat. Tapi kami sekarang sekarang udah nggak ada mengimani lagi ya? syariat Nggak yang ada. Berarti sekarang udah nggak ada lagi. Siapa yang bisa menunjukkan isi asli? Saya bayarin 6 miliar. ini orang Ayo. ini Ayo. apa Sebentar, 1 Ibu Rama, Korintus sebentar. 4:10. Ibu Rama, sebentar. Sebentar, Bang. Sebentar. Siapa yang bisa menunjuk? Sebentar, Bu Rama. Itu. Siapa yang bisa menunjukkan Injil asli di sini sekarang juga? Ini saya bayarin. Ada? Mana Injil asli itu? Pak Hani punya Injil aslinya? Tidak ada. Kalau selain Injil asli kami. Kami tidak punya Injil asli. Anda Atau punya? Injil perbandingan? Ada Atau punya? Injil perbandingan? Anda punya nggak? Oh, kami pegang kitab kami yang kami imani ini Injil. Mana Injil aslimu? Mana Injil aslimu? Mana? Nah, ini kami pegangan orang Mana? Itu Biblos. Mana? Ini kitab yang kami pegang ini. Mana Injil aslimu? Nah, saya tanya Pak Hani Injilnya mana? Itu Injil asli. Asli dari Hong Kong. Yang Pak Hani imani Injil yang mana? Mana Kita Injilmu? Mana? Tunjukkan. Tunjukkan Injil aslimu. Baru kau baca. Tunjukkan Nah. Injil aslimu Nah, mana? aku tanya Pak Hani mengimani Injil dan Taurat. Tunjukkan, nggak bisa lau tanya. Tunjukkan dulu Injil aslimu, baru kau baca. Tunjukkan. Bodoh. Nggak Ayo. jelas sebenarnya. Dalam Pur ini ceritanya Yang ini. lain Ini diam. dagelan bodoh. Tunjukkan Injil aslimu. Mana Injil aslimu? Ya ini aku pegang Injil asli. Mana? Apa Mana? lagi mau kau tunjukkan? Mana Injil aslimu? Yang sering kau baca-baca itu Injil asli namanya. Itu bahasa Indonesia. Itu bahasa Indonesia. Itu bukan Injil asli, Mana? bahasa Indonesia itu. Emang kau kira kalau Injil asli itu harus bahasa Arab? Mana ada? Bukan bahasanya Yesus dong. Bahasa Yesus gimana? Itu terjemahan, Bos. Kalau orang Spanyol memang bahasa Itu Arab. terjemahan, bukan Emang asli, orang Inggris bahasa brother. Inggris. Kamu ini gimana sih? Injil Tidak asli. ada. Injil asli bahasa apa? Ayo, bahasa Injil asli bahasa apa? Bukan, bahasamu salah, bukan Injil asli bahasa pertama apa? diturunkan di negara mana? Injil Itu asli bahasanya. bahasa apa? Sudah aku nggak mau jawab. Injil asli bahasa apa? Injil asli. Injil yang ku pegang bahasa Indonesia. Injil asli bahasa apa? Kalau Injil itu ada bahasa Yunani, tapi Yesus berbahasa Apa? Armania Apa? dengan Armania dari mana ada Armania? bahasa Armania Ngarang campur kau, dengan Armania nggak bahasa ada. Ibrani. Nggak ada Armania, Bukan, nggak ada. Pak, ini pertanyaan salah. Apakah karena Yesus orang Injil dari Timur asli Tengah, jadi mana? harus Injil bahasa Kau Yunani, diam bahasa kau Ibrani? pengacara. Injil asli mana? Mana? Kalau udah kalau udah tidak cabut Kan jari Burama, jadi makanya saya minta mana Injil aslimu? kalau udah Bukan, dia bertanya bilang Injil hoax. Injil hoax. Ya udah, Cabut, tunjukkan cabut. sekarang Injil aslimu mana?
Ada. Ya, Mana Injil Injil asli? aku Mana? bilang Injil asli itu yang aku pegang sekarang bahasa Indonesia, kenapa? Jadi Injil asli bahasa Indonesia. Iya, kenapa? Jadi Yesus menerima Injil bahasa Indonesia. Ya karena saya orang Indonesia. Kalau saya orang luar negeri, Aduh, saya kamu Injil makan saya. dulu deh di sana. Makan dulu, makan. Kamu gak ada ilmu. Sebenarnya Kau tadi ilmu. berikutnya Kau ini nanya Injil simple asli, loh kau bang. nanya manuskrip. Kau nanya Masuk akal manuskrip, Injil ayo asli bahasa bahasa Indonesia. Bagaimana mungkin ada Injil asli bahasa Indonesia? Nenek lu sekarang kiper. ku tanya, Quranmu mana yang asli? Al-Quran itu jelas yang kami pegang. Kau pegang asli nggak? Kau asli Al-Quranmu nggak? Iya asli di dalam kepala saya. Emang ada terjemahannya juga? Saya Sama, saya karena bisa orang baca. Indonesia. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, aku Bismillahirrahmanirrahim. bisa baca kitab Nah, tuh. kau coba baca Yunaninya. Coba kau baca Yunani aslinya. Bisa. Nah, coba kau baca Yunaninya. Kalian mau bilang RTN hologos kai hologos protonteos. Coba kau baca Injil. itu. Bisa baca nggak lu? Kau bisa baca nggak? Bisa. Kau bisa baca nggak? Bisa. Nah, coba baca Yohanes 1 Aku pasal baca. 1. Coba baca Yohanes 1 pasal 1. Yunaninya. Depan kamu. Yunaninya lu baca. Aja baca Yunaninya. Ngapain mau baca depan kamu? Coba baca. Ngapain saya baca depan kamu? Kamu nggak baca. Kau buta Kau baca huruf. Arabmu dulu. Kau buta Kau huruf. baca Arabmu dulu. Ya saya udah baca. Nah, Auzubillahi berdiri sendiri. minasyaitonirrajim. Berdiri sendiri lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa saya itu. Nah, ini turunkan ini orang ini nggak ada ilmu Rama. Sama kan? Ini cuma ngejek dia. Turunkan ini orang nggak cuma ngejek doang. Nggak ada Kenapa kau Andi ilmunya. takut? Kamu nggak ada Kau ilmu takut bro. debat sama aku? Kamu nggak ada ilmu. Takut ya udah mentok. Kagiran ditanya-tanya Kamu ada ilmu. tentang agamanya dia takut. Tapi dari 2 jam dari tadi nanya Coba kau terus baca tentang agama Yunaninya. kita. Coba kau baca Yunaninya. Aku nanya agama Coba agama Pak Handi kau boleh? baca nggak bisa. Coba kau baca Yunaninya. Nah, Coba baca bisa. Yunaninya. Kau bukan Nah. bukan Kau debater baca sejati kau kalau Yunaninya begitu. dulu. Kau Kau baca. ilmumu saja segitu aja Kau Pak baca Handi. Yunaninya dulu. Pembuka aja dulu deh. Saya baca pembuka dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba kau baca Yohanes 1 bahasa aslinya. Hei, pengacara apa kau ini ilmunya nggak ada? Lo mau lawan gue debat? Lo mau lawan gue Yang debat? pintar. Coba lu Debatlah baca yang aslinya pintar. dulu nih. Saya kasih Jangan bocoran. seperti anak SD. Saya Debatlah saja yang pintar. RKN hologos kai hologos and prosoteos. Gimana coba baca dulu itu. Pengetahuanmu situ saja. Terus ilmumu apa? Katanya Ilmumu sampai katanya situ ilmu saja. apa tadi itu? Injil asli Lam yalid Injil asli walam itu bahasa yulad. Indonesia. Nenek lu kiper Injil asli bahasa Sisanya Indonesia. bahasa Arab doang. SD Nah. turun ini orang buang-buang waktu gua kirain berilmu pengacara lagi gua ilmunya begini banget sih. Nah, kau nggak bisa jawab. Nggak punya Injil Taurat kan nggak ada dia. nggak Malu-maluin punya. lu bro. Makanya malu-maluin, baca bro. Quran yang banyak. Coba kau bro. baca Kejadian 1. Kejadian 1 asli. Baca ini, baca surah Al-Maidah 46 dulu, baca dulu. Coba kau. Nah, coba. Kau biar belajar pintar Kau dulu. coba. Kejadian 1 coba. Baca Baca. surah Sudah bang, Al-Maidah sudah bang, pengacara Baca dulu. Jibril sudah bisa kita turun bang. Ini udah saatnya turun kayaknya ini, udah jamnya ini. Ya turunlah. Nanti Ya, turunlah. saudara-saudara kita yang Turunlah, muslim juga turunlah. udah mau sholat ini bang. Turunlah sebelum terlalu Ya, lama dia udah dipermalukan di sini. mentok, nggak ada pertanyaan lagi. Ya, Udah turunlah. mentok dia. Turunlah sebelum kau banyak dipermalukan. Soalnya kau nggak Injil asli bahasa Indonesia. Dari mana, Bro? Ya memang kuiman Injil Indonesia. Injil asli Indonesia. Kalau mau tanya Malu-maluin manuskrip banyak, makanya tanya yang Malu-maluin. benar. Sekolah Mana dulu ada S3 baru kau manuskripnya. pintar. Manuskrip kamu itu segede ATM. Sekarang tinggal salinan kopian. Sama, Mana? Quranmu asli. Manuskripnya di mana? Al-Quran Coba itu tanya. diturunkan bukan tulis tapi hafalan. Bukan diturunkan, Al-Quran ada di diwahyukan. kepala Salah umat itu. Islam. Itu Al-Quran asli. Ya, terus siapa yang nulis? Yang nulis ya sahabat Nabi lah. Nah, Siapa yang terus sekarang perintahkan kau nulis? jangan pindah dulu topik, kau baca dulu. Siapa yang perintah Kau nulis? baca dulu. Gak usah kau nanya terus, kau baca Ada dulu. perintahnya enggak? Baca. Tadi Kau siapa baca. orang Asli adalah bahasa Indonesia. mau payung kau ditulis. Injil
bahasa Indonesia. Siapa yang perintahkan Kau ditulis? Indonesia, mestinya kamu udah malu loh jadi orang. Siapa yang perintahkan Kamu malu tulis? loh ya. Kamu malu orang. Ini Siapa asli yang bahasa perintahkan? Indonesia. Dari mana asalnya? Siapa yang perintahkan? Bertanya tapi nggak ada ilmunya gitu loh. Saya bertanya, dijawab dong Pak Nggak Andi. nggak bisa pindah topik dulu. Kamu namanya ngeles. Nggak bisa, tadi kan udah Dari mana bilang nggak kamu bisa. mengatakan? Apalagi yang mau Apa ditanya? alasannya? Kamu mengatakan Alkitab Injil asli itu berbahasa Indonesia. Sudah, itu kan Siapa keimanan yang saya. menggurui kamu kalau Karena Injil saya asli tanya itu balik. bahasa Indonesia? Di mana kau berguru kalau Injil asli bahasa Indonesia? Di mana kau berguru? Siapa Kok tanya gurumu? kitab yang kupegang, bukan yang Siapa jihad? gurumu? Kitab yang kupegang Siapa yang Indonesia. masih tahu? Siapa Siapa yang gurumu? perintahkan? Kau berguru di mana? Injil asli bahasa Siapa yang Indonesia. perintahkan? Siapa yang perintahkan? Malu-maluin aja kamu ini. Siapa yang perintahkan? Yang apa yang Injil asli yang kayak gini ya? Saya bacain ya. Amsal 7 Siapa yang 18 19. perintahkan? Marilah kita menikmati asmara birahi sampai pagi apabila suami tidak ada di rumah. Ini Injil asli. Ini Injil asli. Ini Injil asli. Ini Injil asli. Saya bacain ya. Yalah, Amsal Anda 7 jangan- 18 jangan 19. mengarang-arang, jangan Marilah kita mengarang-arang. menikmati asmara Jangan menambah-nambah birahi isi sampai kitab pagi suci. apabila suami Janganlah tidak ada di menambah rumah. dan mengurangi isi kitab Kira-kira itu suci. Injil asli. Saya bacain Janganlah lagi. menambah dan mengurangi isi kitab suci. Maka andalah orangnya yang Saya menambah-nambah bacain. isi kitab suci. Ini kan Injil asli nih. Janganlah Pada menambah kabur dan ya? menambah. Turunin Kok aja pada nih. kabur? Turunin aja nih Jangan pengacara nggak ada ilmunya. menambah-nambah. Injil asli bahasa Indonesia. Siapa diturunin siapa? Andi Ini loh. pengacara nih. Nggak ada berani ilmunya. dia. Host, Sia-sia. nggak berani host. Jadi Dia ini nggak berani Injil debat aslinya sama nih ya. saya host. Injil Dari aslinya. tadi nanyanya Marilah itu kita terus host. memuaskan birahi Ditanya malah hingga nanya pagi balik. hari Udah dan diturunin. bersama-sama menikmati asmara. Ini Injil asli katanya dia. Injil asli. Sudah diturunin dah. Katanya Injil asli yang berbahasa Indonesia. Dari mana ada urusannya Injil asli berbahasa Indonesia, bro? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya lu kalau diskusi itu harus berakal dulu, punya data. Ngomong tadi dari tadi nggak ada data. Ya kalau Injil itu Injilnya Nabi Isa alaihissalam. Kami percaya, kami mengimani. Ada yang minta aslinya mana? Siapa yang bisa menunjukkan aslinya Injil itu mana? Ya kami sudah mengakui kami tidak bisa menunjukkan aslinya, tapi kisah Nabi Isa alaihissalam ada di Al-Quran. Nah, terus dia mengklaim kami punya aslinya mana? Dia mengatakan jawabannya inilah yang saya pegang berbahasa Indonesia. Nenek lu kiper. Injil asli berbahasa Indonesia. Apaan tuh? Gelar pengacara kayak gitu diskusinya. Malu-malu. Emang dia pengacara? Jadi kan namanya pengacara Injil. Oh. Ya, Ini kalau- selamat sore Rikar murid Yesus. Agama apa Rikar murid Yesus? Sore Bu, saya Agama Ruli. Oh kacang, silakan. Gini Bu, saya mau sedikit meluruskan tentang ajaran kasih atau ajaran apa tadi ya, keji ya, apa pembunuhan Oh tadi, ya, di penyaliban itu. apanya lipan. Ya, kenapa? Jadi saya bertanya dulu nih, kira-kira bagaimana nanti pandangan Bapak Ibu? Ini Yesus ini kan dikenal sebagai nabi, utusan, banyak melakukan mukjizat, menyembuhkan orang banyak, menghidupkan. Lalu dia tidak bercela dan tidak punya salah apa-apa. Lalu dia dihakimi, ditangkap. Saat ditangkap dia mengatakan, "Ya, akulah yang engkau cari." Nah, saat itu langsung bergetar Pertanyaannya Bang. prajurit-prajuritnya. Jadi setelah dia tidak punya celah, melakukan banyak kebaikan, lalu dia merelakan dirinya untuk ditangkap. Padahal dia punya banyak pengikut yang bisa melawan dan dia punya kuasa dari Allah, dia gemeteran. Pertanyaannya apa Bang? dari Pertanyaannya Allah apa? Bapa. Pertanyaannya Bang. Dengan kondisi yang seperti itu, dia rela mati di kayu salib. Menurut Bapak Ibu, apakah itu ajaran kasih atau bukan? Oke baik, Dia saya tidak jawab. melawan sama sekali. Saya jawab. Silakan. Saya jawab.
kita setuju dari awal Anda mengatakan Yesua Amasya atau Yesu itu adalah anaknya Bunda Maria, diutus ke muka bumi untuk Bani Israel. Dia mengajar, diberi firman, mengajar, tidak bercela. Dia mengadakan banyak mukjizat, menunjukkan kerasulannya sebagai utusan, bukan menunjukkan sebagai ketuhanannya. Di saat-saat ingin penyaliban, dia berdoa semalaman di Bukit Getsemani. 3 kali dia maju sujud berdoa, andaikan cawan ini berlalu dariku. Artinya apa? Sebagai orang sehat, sebagai orang berakal, sebagaimana ajaran para nabi, tidak ada satupun perintah dari Sang Pencipta untuk mengorbankan darah manusia. Artinya apa? Sang Pencipta alam semesta tidak akan pernah membiarkan utusannya Yesua Amasya ini untuk dibunuh, dipermalukan, ditelanjangi, digamparin, dan seterusnya. Artinya apa? Yang disalib itu bukan anaknya Bunda Maria. Itu jawaban saya. Jangan ke sana dulu, Bang. Artinya ini pertanyaanku tadi. Bisa. Itu pendapat saya. Enggak, saya kan bertanya, apakah ini ajaran kasih atau bukan? Ketika kita ditampar, nanti kalau bukan dengan ajaran kasih, pasti kita menampar balik. Paling setidak-tidaknya kita memaki. Ini bukan hanya ditampar, dianiaya, diolok-olok, padahal dia berbuat baik. Apakah kasih yang dia tunjukkan ataukah pembunuhan? Nah, itu saja pertanyaannya. Baik, saya jawab. Saya kalau begitu, kita masuk ke ajaran Paulus. Ya, kita masuk ke ajaran Paulus sebagaimana tadi sudah dijelaskan di 1 Korintus 5 nomor 7 dan di Efesus 5 nomor 2 bahwa di sanalah diganti darah hewan menjadi darah manusia, yaitu Yesus. Oke, kita masuk di sana. Pertanyaan Anda, apakah salib itu ajaran keji atau ajaran kasih? Sebagai manusia yang berakal, siapapun itu melihat di depan matanya ada seseorang yang tidak bersalah, disolimi oleh Yudas, siapa yang aku cium, itulah yang Yesus. Kemudian ditangkap. Setelah ditangkap, dipermalukan, bajunya dia dibuka, diberi mahkota perpuri, dia diludahi, ngos-ngosan sampai memikul salib, sampai ke Bukit Golgota, saking capeknya diganti oleh Simon, sampai di atas tanpa tedeng-aling-aling, tidak ditanya, langsung dipaku tangannya, diikat, digantung, ditombak lampunya, berdarah, cerk, tewas. Kalau orang normal, ini ajaran keji, pembunuhan yang tidak bisa dimaafkan. Pelakunya juga harus dihukum mati. Ini ajaran keji. Sama sekali tidak ada ajaran kasihnya di sana. Itu jawabannya. Nah, begini Bang. Kalau kesimpulan kalau Abang bernarasi seperti itu, berarti kesimpulannya Yesus mengajari orang itu semua untuk membunuh dia. Bunuhlah aku, salibkanlah aku. Nah, itu baru ajarannya keji. Tapi ketika Yesus mempertontonkan kebaikannya, bahkan dia tidak membenci algojonya, bahkan detik-detik terakhirnya dia berdoa kepada Bapa, ampunilah mereka Bapa, mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Tani itu apa Pak? Ntar dulu ke sana. Kita putuskan dulu ini. Menurut kita putuskan saya, dulu ini. Ya, saya sudah menjawab. Ini ajaran keji, tidak ada ajaran kasihnya. Menurut Anda melihat dulu. Ini belum tujuannya ya. Belum tujuan ini baru eksekusinya. Menurut Anda yang sehat akal sebagai Katolik, Anda melihat seperti itu ajaran keji atau ajaran kasih? Nah, kalau Pak, itu adalah bukan suatu ajaran, tapi makna yang tersirat di balik peristiwa itu, melihat sosok seorang Yesus yang diakui adalah utusan Allah. Dia itu mempertontonkan tingkat kasih yang paling tinggi. Jawab bro, saya bisa ini. Astagfirullah. Istighfar Pak. Di depan mata ada dibuka bajunya, disisakan tinggal salai-salai itu. Menurut yang original teksnya bicara kesalahan nanti Anda mengatakan kami menghujat, dipaku, digantung, Galatia 3:13, terkutuk, ditombak lambungnya, berdarah-darah, mati gitu.
menurut Anda tindakan ini tindakan keji atau tindakan kasih? Subjeknya apa dulu, substansinya apa dulu nih, Bang? Pembunuhan di Yesus itu tindakan keji atau tindakan kasih? Kalau pembunuhan sudah jelas itu tindakan keji. Keji itu dong, berarti kita sama sependapat di sini. Oke? Betul, tapi Pendapat kita. Nah sekarang Tapi mari yang- kita melakukan yang yang keji- kedua. Mari yang keji kita bukan melakukan Yesusnya, yang kedua. Pak. Bukan Yesus yang keji. Iya, Yang keji pelakunya itu yang adalah keji. Pelakunya. yang keji. Pelakunya. Iya. Nah, berarti korelasi antara ajaran yang Yesus bawa karena pelakunya yang keji itu kan enggak sinkron. Oke, sekarang Yang kita dapat maju. kita simpulkan bahwa Oke. pelakunya Iya. keji, Kita bukan lihat. Yesusnya Kita mengajari maju, kekejian. Kita maju. Oke, silakan. Anda tadi udah putuskan bahwa tindakan aktivitas yang terjadi di situ adalah tindakan keji, bukan Yesus yang keji. Siapa yang Betul. nuduh Yesus yang keji? Pelakunya yang keji. Oke, setuju. Oke, pertanyaan ini mari kita jawab bersama. Oke. Siapa yang memprogram? Siapa yang menghendaki pelaku ini membunuh Yesus dengan keji? Menurut Anda siapa? Nah, jadi begini, kalau kita balik lagi ke perjanjian lama, Nubuat Yesaya 53 ayat itu sudah ada. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditis dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba Yesaya berapa? yang dibawa ke pembantaian. Yesaya 5 ayat 7. Oke. Yesaya Seperti induk 5 ayat. domba. Nanti anak kena lagi loh di sini kalau anak kayak saya. Di zaman Yesus belum ada, di zaman Yesaya belum ada Yesus, bro. Kenapa Anda pakai itu? Jadi nubuatan ini tentang Mesias, Pak. Saya bukan buatan kan, nanti saya lagi loh di situ. Nanti kelenger belum jawabnya. Nggak ada urusan. Oke, ya. kita skip lah ke sana, kembali Nanti kelenger ke awal tadi. Saya. Ya. Oke, kita skip Sekarang- ke awal tadi. Ulang ya. Saya nanti akan jawab. Oke. Siapa yang menghendaki? Siapa yang memprogram? Ya, pengen keji ini siapa menurut Anda? Karena sudah dinubuatkan, berarti ini sudah kehendak Allah. Kalau menurut saya akan memberikan argumentasi saya. Nanti juga Anda Oke. berikan argumentasi Anda. Tuhan yang mana yang membiarkan manusia berdarah sebagai persembahan penebusan dosa. Oke. Oke, silakan. Apa peranan iblis di sini? Peranan iblis di sini sangat-sangat signifikan. Apa itu? Iblis mempengaruhi Yudas. Oke, sehingga Yudas terpengaruh oleh iblis, siapa nanti yang dia cium. Jadi berawal dari iblis. Terpengaruh oleh iblis, menunjuklah kepada Yesus. Yesus ditangkap kemudian disalib. Tidak ada satupun data yang ada di Bible menunjukkan Tuhan menginginkan persembahan darah manusia. Untuk itu silakan bawa data Anda di mana Tuhan pencipta alam semesta meminta persembahan darah manusia. Silakan. Kalau itu aku nggak sampai ke sana pengetahuannya, Bang. Dia tadi katanya Tuhan yang mengendaki, Bang. Nah, itu kita sering dengar-dengar karena aku masih baca perjanjian baru, perjanjian lama belum aku baca. Aduh. Bapak ini kelas jamaat toh? Iya, kelas jemaat. Oh, Sorry, bro, pantes. sorry, bro. Iya. Yang mengendaki itu adalah sebagaimana yang tertulis di 1 Korintus 5:7 tadi, Bang Juma. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita sudah telah, atau Paskah kita juga telah disembelih. Ini ajaran Paulus. Kalau di perjanjian lama yang meminta darah manusia yaitu apa, teman-teman? Dewa Molok. Nanti saya akan berikan datanya begitu ya. Kenapa begitu? Kita lihat kisah para nabi Abraham ke Ishak.
apa yang terjadi? Memang di sana Abraham diminta untuk menyembelih anaknya. Apa yang terjadi teman-teman? Itu diganti menjadi dengan domba. Sebagai itu apa? Alat uji keimanan Abraham. Domba. Tidak ada satupun perintah Tuhan pencipta alam semesta meminta darah manusia sebagai pertumpahan darah menebus dosa. Nggak ada. Yang ada di sana yang minta adalah dewa Molok. Jadi kalau Anda mengimani adanya pertumpahan darah sebagai penebusan dosa yang Anda anggap sebagai ajaran kasih, ini namanya kolaborasi antara ajaran Molok dengan yang ditulis oleh Paulus di 1 Korintus 5:7 dan di Efesius 5 nomor 2. Begitu dong kalau diskusi pakai data. Oke, brother? Oke, jadi gini Bang, aku sedikit nambahkan ini. Ketika Yesus itu disalibkan Bang dan wafat, itu kan sudah jelas dia menunjukkan bahwasannya dia itu pure, menunjukkan kasih. Jadi yang perlu kuluruskan ini supaya jangan berkembang stigma bahwasannya ajaran ini ajaran keji. Karena satupun yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya itu Bro, baik semua. Saya potong tadi Anda kita sepakat keji loh itu tindakan itu. Enggak, yang sepakat aku keji pembunuhan, bukan ajarannya. Izin Pembunuhan aku sepakat keji. Silakan Bang. Jangan pakai alasan, Bang. Lanjut Bang Richard. Nah, kalau pembunuhan semua juga tahu itu pasti keji. Tapi ketika kita dianiaya, kita diam, itu kasih. Oke. Nah, jadi harus dibedakan substansinya, Pak. Mari kita. Hanya itu aja yang perlu kuluruskan sebenarnya, makanya aku Mari pengen kita naik. ulas satu-satu. Setengah menit, setengah detik, Bro Richard. Nanti Anda sebutkan bagaimana bisa tindakan keji terus bisa berubah menjadi kasih. Bagaimana bisa mengolahnya pakai akal sehat? Silakan. Makanya harus begini dulu, Bang. Sepakat nggak kita kalau kita dianiaya kita tidak membalas itu kasih? Goblok itu. Goblok. Ya, itu kok. Nah, situlah Bang. Memang kasih itu konyol. Enggak lah. Iya, seperti Kasih konyol. itu peace, cinta damai. Kasih itu bukan konyol, Nah. Bro. Masa orang dia nggak melawan? Nah, disitulah Bang. Kita itu Konyol itu, Bro. nah, itu berarti Harus Anda bedakan yang mana ajaran subjektif. kasih, yang mana ajaran konyol. Oke, itu sah-sah saja kalau Abang berpendapat seperti itu. Tapi bagi kami itu kasih. Nggak bisa dong. Anda kok dianiaya, Anda diam aja. Jadi kalau Anda begini ya, Pak Richard, ada yang sebentar Bu, ada yang menganiaya Anda melawan aja, ini ajaran kasih. Gitu. Salah. Mana kayak gitu? Salah. Mana kayak gitu? Loh, tadi baru sudah gitu, saya Rahman nggak melawan ajaran kasih. Tolong Gimana sih? Kalau seandainya kita balas, sampai kapan masalah itu akan terus menerus seperti itu? Ya, Sampai ya udah kapan? ajaran konyol itu Pasti kalau nggak melawan. akan masalah baru lagi. Masalah baru Jadi lagi. Samuel muncul kalau lagi. dianiaya nggak Ya, melawan. akan gitu terus. Damainya di mana? Jadi kalau Damainya di mana? Samuel, kalau Nah. kau ditampar pipi kiri, kamu kasih pipi kanan saja. Pasrah gitu. Iya. Terus apa Karena ya? Kalau mengikut Kristus begitu. Tunggu dulu. Kalau kita selalu membalas dia, terus dia balas lagi, sampai kapan nggak selesainya? Sampai Ya kapan udah. selesainya? Coba Jadi simpel aja, untuk simpel aja menyelesaikannya, dulu. jadi untuk menyelesaikannya, lu digampar pipi kiri, lu kasih pipi kanan, selesai kan? Kok kasih pipi kanan? Kok gitu? Kan nggak dibalas. Intinya nggak dibalas. Iya Kan kan kita baru bahas nggak begitu. dibalas. Ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, kan begitu kan? Enggak bakal ini. Selesaikan Tadi masalah. kan bahasnya kayak gini. Kamu pukul orang itu nggak membalas. Kan kayak gitu. Oke, Nah, gini. itu kalah kasih. Sebentar. Terus kamu bilang tadi Bang Andi, kalau kayak sedikit gitu. Bang Ada Andi. yang normal sih, lanjut Bang. Iya, sedikit Bang Andi. Oke, di mana ditunjukkan Tuhan yang sudah mengkehendaki atau menubuatkan ajaran kasih itu? Ya kan? Kalau memang kita sudah melihat atau menyaksikan atau mengetahui tentang penyeleban itu, apakah Tuhan bisa menjamin bahwasanya yang kita merujuk ke itu, ajaran kasih itu ke Yesus, bukan ke yang pelakunya? Karena semua itu adalah nubuatan Tuhan.
Kenapa ada penjahat di situ? Kenapa hanya Yesus? Boleh tidak kalau saya nyontohin Yesus di apa? Boleh tidak kalau saya nyontohin orang-orang Romawi di situ? Karena itu semua perbuatan Tuhan, itu kehendak Tuhan. Iya apa betul? Halo, kok diem? Ini nanya ke siapa, Bang? Ke siapa aja Pak yang bisa menjawab, Pak? Di situ ada beberapa ajaran, yaitu ajaran kasih, ada juga ajaran kekejian. Nah, apakah bisa menjamin orang-orang berpikir melihat, oh ini ajaran kasih loh, karena mau disalipin diem aja, dicolok, di apa segala macam diem aja? Atau Itu kehendak Yesus, Bang. yes, Karena dia sudah bilang, kehendak bilang Yesus itu, sama- kehendak Yesus itu adalah membuat orang-orang Romawi untuk membantainya. enggak, Betul tidak? maksudnya kehendaknya untuk tidak melawan. Oke, tidak melawan. Ketika Yesus sudah menubuatkan semua itu, apakah salah satu penyaliban itu tentara Romawi yang melakukannya salah satu kehendaknya Yesus? Jadi gini, Bang, Yesus itu kan berdoa Iya, kepada udah Bapa. langsung Pak, betul. Ini kayak gini jawabnya. Apakah salah satu kehendak Yesus itu adalah tentara Romawi melakukan kekejian untuk membantai Yesus? Tidak, bukan begitu polanya, pola Tadi pikirnya, siapa Bang. yang bilang? Samuel Sitanggang tadi bilang, iya katanya. Jadi yang Tapi kan mana? itu kan untuk dia untuk pergi ke untuk meninggalkan dunia Apakah, ini. apakah Yesus menjamin bahwasanya semua orang yang ada di permukaan bumi ini akan merujuk kepada Yesus yang dibantai? Apa ada yang mau menjamin itu? Apakah Yesus menjamin? Benjamin apa dulu ini? Dari yang sudah Menjamin bahwasanya semua orang yang hidup di muka bumi ini melihat keikhlasan kebodohan Yesus, dibantai tidak melawan. Lah, namanya dia mau pergi dari dunia ini. Siapa Begini, yang Bang, tiba-tiba mau kalau pergi? soal itu, Bang, Namanya penyalipan. begini, Bang. Dengerin dulu. Apakah Biar aku kalian jawab, Bang. mau? Apakah kalian mau mengikuti cara Yesus, dibantai tidak melawan? Kalau Anda dibantai, Anda yang menganiaya Anda, mau ikut seperti itu, nggak melawan, begitu? Mau seperti itu? Nah, itulah yang harus kami lakukan sebenarnya, Bang. Yang apa? Supaya Tidak perlu apa? melawan, Supaya ya. kita ini hidup damai. Iya, Kenapa? iya. Ketika tidak ada yang saling membalas, maka kita akan hidup damai. Sebagai Oke. contoh, Bang, Berarti murid-murid pada saat Yesus itu itu- 12 rasul, Oke. semuanya itu mati mengenaskan loh. Pada Oke, saat jadi kalau Yesus ada, bisa... Oh, oke lanjut. jadi kalau ada yang tampar pipi kiri, kasih pipi kanan aja ya. Seharusnya Jelas ya? begitulah pengikut Kristus Seharusnya sejati. begitu. Oke. Baik. Nah, Sebagai cuma orang kita Kristen punya nih, free will, ini Bang. satu kali Kita lagi. punya free will. Oke, sebagai orang Kristen yang mencintai negaranya begitu, kalau ada Oke. penjajah masuk menjajah kita, Anda ngapain? Seperti Yesus atau melawan? Nah, ini kalau ditanya aku pribadi, Iya. iya. Cara persuasif kan bisa, Bang. Nah, Ini penjajah ini sudah bawa senjata kok mau merampas Iya. kita. Gimana caranya? Kita secara persuasif, kalau kita mati ya udah, karena kita hanya kemah nih, Bang. Di dunia ini berkemah. Ajaran Yesus dipakai, ajaran Yesus pasrah gitu loh. Pasrah. izin menanggapi, Pasrah dong. Jadi Oke, kalau ada apa? penjajah Belanda masuk lagi di Indonesia, contoh nih, mudah-mudahan enggak, ya, menjajah kita, ya kalian Kristen ya pasrah aja, kami melawan. Anda diam aja di belakang pasrah, jarang kasih. Nah kan Islam yang maju, Bang. Segitulah seharusnya, Bang. izin Begitu Bang seharusnya. Andi. Lanjut. Izin Bang Andi. Oke. Di situ kan pada saat penyaliban Yesus itu kan sebuah ajaran yang Yesus sampaikan, kan begitu, dengan cara disalib, ya kan? Halo? Halo? Pada saat Yesus disalib itu kan sebuah pengajaran, kan begitu? Enggak, Bang, itu enggak pengajaran. Terus apa? Pengajaran itu ya saat dia berkata-kata mengajar. Iya. Nah, terus yang disalibkan ini apa? Sebagai contoh atau sebagai pengajaran? Ya, itu hanya menunjukkan kuasa, punya menunjukkan masa, Menunjukkan punya apa? kuasa, punya masa melawan. Dia menunjukkan sementara. Ketika Yang Yesus kekal menunjukkan, itu gini Pak, selanjutnya. oke, simpel aja Pak. Ketika Yesus menunjukkan sesuatu, apakah dia menunjukkan pengajaran atau menunjukkan pembelajaran? Atau apa Pak?
Gitu aja, simpel aja. Ketika Coba. menunjukkan sesuatu, Mhm. ya banyak bang, Apa? banyak Apa? bisa menunjukkan sesuatu atas perbuatan aktif bang ya. Yang bisa, Tidak yang bisa fokus yang di Pak. Nah, kecuali perbuatan aktif. Oke. Kalau perbuatan aktif, ya jelas. Pak, Bapak Itu simpel aja, Pak. namanya mengajari. Oke, berarti pada saat Yesus disalib itu sebuah pengajaran atau pelajaran. Nah, menurut abang, kalau abang Saya nanya Bapak, jangan nanya lagi saya, menurut saya, karena kalau menurut saya jawab itu sebuah kebodohan. Nah, saya nanya sebagai Bapak yang beriman. oke, Bapak- silakan. Bapak, pada saat Yesus disalib itu, Bapak menganggap itu sebuah pembelajaran atau sebuah apa, Pak? Tapi jangan salah ambil poin bang ya. Ya, Itu oke. pengajaran, tapi Pengajaran. pengajarannya membalas. Oke, selesai. Pengajaran Betul, selesai. oke. Tidak Oke. membalas. Yesus itu dia menghendaki, dia sudah menubuatkan untuk menunjukkan pembelajaran, dia disalib. Tapi jangan lupa ada sang pelaku. Kira-kira kehendak Yesus melakukan itu dan mengkehendaki seorang pelaku ini yang menyalibkan dia, apakah seorang pelaku ini tidak menjadi pembelajaran juga? Saya tanya. Iya, kalau itu masing-masing kita dikasih akal budi bang. Jadi kalau dia terperosok dengan izinnya pengaruh Pak ya. iblis, Kita bikin analogi boleh nggak Pak? Kita bikin analogi. Bapak sebagai Iya, sutradara, Bapak sebagai sutradara, saya sebagai orang yang disalibkan, Bang Handi sebagai orang yang menyalibkan. Bapak Oke. yang mengatur semuanya, oke? Bapak yang mengatur semuanya. Kira-kira nah, kalau itu dalam sebuah nggak bisa film, bang, nggak dalam bisa. sebentar dulu, dengar dulu Kenapa? Pak. Dalam sebuah Oke, film, silakan. saya teraniaya dan Bang Handi ini sebagai yang menganiaya. Tapi di Oke. dalam cerita semuanya itu adalah plot twist bahwasanya saya disalibkan. Oke, dengan kelakuan. Tapi kira-kira ada tidak yang pro dengan Bang Handi? Bapak bisa Oke, gini menjamin? bang, aku jawab. Bapak bisa Aku menjamin jawab. nggak? Bapak Aku jawab sebagai dulu, Bang. sebagai akal sehat aja Pak. Jangan Enggak, Bapak bilang gini, Bang. jadi begini, langsung aja Pak. Kira-kira ada Kasih tidak yang pro kesempatan dengan Bang ngomong. Handi? Silakan. Kalau sutradara film, dia harus melakukan. Si pembunuh algojonya harus melakukan. Tapi kayak ini di dunia nyata kita punya pilihan untuk tidak melakukan dan melakukan. Kalau kita memilih melakukan, kita mendengar bisikan iblis. Kita selesaikan Nah, dulu itu. Pak, analogi Pak. Kita selesaikan dulu analoginya. Analogi harus sama bang, harus kondisinya sama-sama. Free will, jangan harus. Dengerin, saya kasih analogi yang nyata ya. Oke. Anda sebagai Kristen penegak hukum bawa senti menjaga Oke. perbatasan negara yang kita cintai. Oke. Ya, Anda bawa senti sebagai orang Kristen penegak hukum loh ya. Oke. Terus ada tentara Romawi datang ingin membunuh Anda. Apa yang Anda lakukan? Dia sudah posisi mau membunuh saya. Ya, ajaran kasih, pakai ajaran kasih. Terjemahkan Ya, ajaran saya kasih. di hidup. berdoa dan lari, makanya saya nggak cocok di perbatasan. Saya nggak cocok di perbatasan. Saya berdoa dan lari di perbatasan. Lucu Anda ini. Itu kenyataannya. Izin Cocok. ajaran kasih, saya kasih tahu ya Pak ya, ajaran kasih ini perangilah, jangan melampaui batas. Ketika dia sudah menyerah, jangan sakiti lagi, begitu Pak. Itu namanya ajaran kasih. Perangilah dia yang memerangimu. Ntar dulu gue pengen Kalau ketawa dia dulu, sudah jangan menyerah. ada topik lu. Jadi kalau dia sudah menyerah, Kalau bagi raport bang, ranking abang ranking 8. Tapi Kalau ketika maafkanlah orang yang memerangimu, itu ranking 1. Nah, abang masih ranking 8 nih kalau begitu, menurut saya. Ntar dulu jangan pindahin. Sah-sah saja. Cacat, apa alasanmu berdoa dan lari? Kenapa? Aku nggak mau membunuh bang. Dia lari dong. Lu dipecat sama komandan lu, bro. Oh, iya, nggak masalah. Daripada dipecat Tuhan. Gua lari. berarti tidak sinkron kan ajaran kasih itu dalam kehidupan nyata Pak? Sinkron. Kenapa? Bapak sebagai aparat negara yang disiapkan SNP untuk menjaga perbatasan. Begitu ada orang-orang pemberontak, Bapak malah minta doa dan lari.
Pak. Nah, misalan ini mustahil bang, karena ketika aku dengan ajaran kasih, aku nggak akan mau jadi aparatur negara yang di Oke, perbatasan kalau tadi. begitu, saya persingkat. Anda lagi berdiam diri di rumah, santai bersama Oke. keluarga. Oke. Ada penjahat datang, menodongkan sempi kepada Anda begitu ya. Apa yang Anda lakukan menerjemahkan ajaran kasih? Ini sudah ditodong nih. Udah, pokoknya bapak nggak Oke. bisa ngapa-ngapain. Boleh izin menanggapi? Aku tetap berdoa bang, nggak aku lawan, berdoa. Kalau mati ya udah, aku ke surga senang happy. Apalagi di sini hanya sementara bang. Kalau istri bapak dia apain, bapak diam juga. Kebetulan belum punya istri jadi nggak bisa kubayangkan. Oh iya, nggak bisa dibayangkan. Repot ya. Menanggapi saya. Nggak benar. Iya, silakan Pak Samuel atau Pak siapa? Nggak benar. Iya. Lucu lu tapi lucu lu bro. Sorry ya, lucu lu. Iya. Iya, silakan Pak Samuel, dikuatkan sedikit suaranya. Iya. Tapi Rita orang kayak gini Wisdom, bagus ya. diskusi gitu loh, nggak Iya. saling menghujat ya bro ya. Oke bang. Ya, Pak Ya lu menghibur gua Andi bro. dan Pak Serius. Wisdom. Iya. Untuk ajaran kasih yang dimaksud itu, Nah ini Samuel intinya menyek-menyek ya. kita harus berusaha, Eh. Pak Handi. Dokter Samuel ya. Sorry. Kita sorry. harus ada usaha. Biarin bang. Ketika kita melakukan sesuatu untuk seseorang yang kita sayangi, Mhm. itulah yang disebut ajaran kasih. Mhm. Tapi apabila pipi kanan ditabok pipi kiri, ditambar pipi kiri, Mhm. itu namanya pasrah, Yesus yang dilakukan apa? bukan. Yesus Nah, bisa pasrah. Ya saya Pasrah saya ya. tidak bisa menyimpulkan. Mohon Oh ya maaf. udah, berarti Tapi bapak belum ada sesuatu yang bapak bisa jelaskan, tapi bapak berusaha untuk bicara di sini. Bapak harus berpikir sebelum mengeluarkan narasi Pak. Karena ketika dipatahkan bapak bilang pasrah, berarti Yesus pasrah. Gitu Pak. Jadi hati-hati dulu kalau mau bernarasi. Siapkan dulu. Hai Samuel Sitanggang, numpang dulu ya nyapa saudara saya ini Samuel Sitanggang. Iya silakan. Bang izin turun dulu bang. Lobet. Siap. Thank you semuanya. Iya. Ya, Kan Pak Sinton. Siapa yang mau? Nah, saya numpang ini dulu sapa Samuel Sitanggang ini. Iya silakan. Hai, selamat sore, salam sejahtera. Oke. Oke. Bro, untuk Yesus disalib itu pasrah, tidak melakukan perlawanan, itu adalah kasih. Tidak ada satupun saudara kita Kristen bisa mengikuti cara Yesus, pasti melakukan perlawanan kalau dia mampu begitu. Jadi dalam hal salib tidak ada kasih yang kelihatan di sana, tapi apa itu adalah tindakan yang sangat keji gitu ya. Kalau itu mau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa apapun yang terjadi kita harus mengikuti cara Yesus, disalib tanpa perlawanan, kita pasrah. Ini kalau jadi pemimpin nggak bisa, hancur negara ini gitu. Untuk itu iya, teman-teman, maksud lebih baik saya Iya. seperti itu Pak Andi. Jadi iya ketika seseorang ditampar pipi kirinya dan dia berikan lagi pipi kanan kanannya, itu bego itu namanya. namanya pasrah menurut saya ya. Bego Pak, bukan Karena pasrah. kita juga Bego. tidak, iya, jangan. Itu bukan begini, kasih, bukan. pasrah. Kita tidak bisa merendahkan ya, maksudnya Ya. di sana tidak tertulis ajaran kasih. Inti dari ajaran kasih bukan seperti itu. Menurut saya, inti dari ajaran kasih adalah segala sesuatu yang kita sayangi, kita berusaha untuk memberikan sesuatu yang mereka sukai, seperti itu menurut saya. Terima kasih. Itu kan menurut Anda Pak Samuel. Sebenarnya ini Pak Samuel ini saya bertanya-tanya loh dari kemarin. Pak Samuel ini asli Kristen kah atau bagaimana? Itu kan menurut Asli Anda lah, di dokter loh itu. manusiawi ini loh. Pak Anda Samuel kan itu. hanya memikirkan Samuel itu, halo, Samuel itu saksi Yehova dia.
aliran Kristen. Jangan orang Katolik kok. Iya, Nggak boleh begitu, bukan Cak. dia saksi Yehova, dia sama dengan Kristen original yang semalam dia. Itu. Orang dia Iya, Katolik Jadi itu kok. gini kasih kan. Bang Andi. Kasih itu sabar, murah hati, tidak membalas. Yesus mati di kayu salib itu pengorbanan. Ingat, itu pengorbanan. Ya, Iya. jelas. Baik, Oke. baik. Benar, Iya. pasrah. Oke, saya bacakan ya datanya nih. Kalau saya ngomong pakai data nih, diam semua. Matius 5 nomor 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Kamu dilarang melawan yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Saya mau bertanya kepada Pak King, semua orang yang sehat di sini. Kalau ada orang yang berbuat jahat kepada Anda, apa yang Anda lakukan? Silakan. Ya itulah ajaran Iya, memang kasih. ajaran Yesus gitu. Ajaran Ajaran Yesus kami kasih. seperti itu, Bang. Tidak Oke. semua orang bisa menjalankan seperti itu. Hukum yang Kalau- tertinggi itu oke, adalah hukum baik. kasih loh, Bang Andi. Baik, kalau sekiranya aku ketemu Pak King Richard, Pak Samuel, saya menampar pipi kiri Anda, apakah itu perbuatan jahat? Saya balas abang dengan bunga. Tapi ikut poknya lah, Bang. Poknya saya usahakan batu. Berarti masih melawan juga ya? Enggak kan saya balas Seperti ini, bunganya, Pak Bang. Handi. Pak Handi, Bukannya Bukan Anda saya lempar, saya balas dengan bunga. Handi sebentar. Saya baca lagi datanya ya. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Saya datang kepada Anda, saya berbuat jahat, saya tampar pipi kiri Anda. Apakah Anda rela memberikan pipi kanan selanjutnya? Silakan. Saya Mungkin mampu. bisa menanggapi ya Pak Handi. Datang aja Bang ke sini, Bang. Saya kasih pipi kiri, jangankan pipi kiri, pipi kanan, jidat juga saya kasih. Coba abang bayangkan lah itu betapa baiknya saya ya. Sebut. Jadi Richard gini, ketawa. Bang Andi, maksudnya Kalau itu saya ajaran konsisten, paling tertinggi saya dalam melihat Kristen. konteksnya, Pak. Hukum tertinggi itu adalah Saya kasih. melihat situasinya. Tidak semua memang orang bisa menjalankan, tapi Yesus memang mengajarkan kita untuk jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan, iblis juga melakukan seperti itu. Masa kita mau kayak iblis? Kalau Pak King Jadi sendiri Tuhan jawab. mau Pak King jawab dulu, Pak kita King. jangan seperti iblis. Pak King, Jadi kita jawab dulu. balas dengan kebaikan. Pak King, Begitu, saudaraku. Pak King, Pak King, sebentar ya Dokter Samuel. Pak King, saya praktekin Matius 5:39 kepada Anda. Apa yang Anda lakukan? Iya, tidak mungkin juga datang Bapak tiba-tiba datang mau tampar saya. Saya melakukannya. Saya praktekkan apa yang Anda lakukan. Saya juga lihat-lihat lah, kita juga manusia. Kalau secara manusia memang berat, ya. Tapi Tuhan memang mengajarkan Pak, saya nggak nanya jangan itu. balas kejahatan dengan kejahatan. Itu perintah itu. Pak King, Hukum kasih itu. jangan diplomasi tingkat rendah ya di sini. Coba apa yang Anda lakukan kalau saya praktekkan Matius 5:39 kepada Anda? Apa yang Anda lakukan? Ya kita lihat dulu kasusnya. Bapak nggak mungkin Tidak mau ada datang kasus. main tampar-tampar Tidak ada kasus. begitu. Tidak ada kasus. Itu Saya tidak ada kasus. Saya langsung praktekkan ketemu dengan Anda. Matius 5:39. Intinya begini, Bang Andi, ajaran itu jangan membalas kejahatan dijawab dengan kejahatan dulu. itu aja. Jangan muter Itu dong. intinya kita ambil di situ kesimpulannya. Ya kan, karena pembalasan adalah hak menurut Tuhan. Muter lagi. Ini diplomasi Kita Anda dilarang melakukan rendah pembalasan. banget ilmu Anda. Itu. Jangan direndahkan dong. Oh, direndahkan itu Baik-baik. jelas kesimpulannya Ini hukum data kasih, Anda. Bos. Ini data Anda di Bible. Saya ingin praktekkan kepada Anda. Jawab dong, apa yang Anda lakukan? Gitu loh. Iya, kalau Bapak datang ke saya, Bapak tampilin saya, ya pastilah saya kasih dengan ini apa? Dengan bunga Pak ya tadi ya. Tapi ya berarti melawan dong. Berarti Bisa Anda ikut melanggar. Kalau Anda melawan, Anda melanggar. Bukan data melawan Anda. itu, Pak. Itu bukan melawan. Orang bunga kok dikasih. Salah. Parang saya kasih sama Bapak, ya melawan Salah. itu. Saya tebas Bapak melawan. Salah. Ini kan bunga saya kasih. Saya Berarti kan baca kami, lagi. kemurahan hati kami masih sangat-sangat ada. Bentar, yang Anda lakukan adalah sebagaimana Matius 5:39, yang Anda lakukan
lakukan, kalau saya tampar pipi kiri Anda, harus Anda lakukan adalah memberikan pipi kanan, baru saya pulang, gitu yang Anda lakukan. Iyalah, silakan. Ya gitu loh. Jangan Betul bunga. memang. Ada Itu kiri, ajaran ada kasih kanan. itu. Ada kiri, Tapi ada kanan. Beginilah, jangan diartikan secara via kayak gitu, Mulai saudara. ngeles Ini lagi. maksudnya Tuhan jangan menganjurkan kita untuk membalas kejahatan dan kejahatan. sekarang ada lagi Itu maksud harafiah. intinya di situ kita artikan orang Perumpamaan. kiri. Mana ada yang mau dikasih Mulai kiri lagi. kanan? Di mana Ya, saudara? tertulis kok. Seperti begitu. Tertulis kok. Itu, Tertulis. itu analogi saja. Analogi itu. lagi. Begitu besarnya. Analogi Kasih, lagi. karena kasih itu murah hati, ya kan? Analogi Dia terus. tidak dia sabar, tidak membalas kejahatan. Analogi Ini hukum terus. kasih. Beda dengan kalian. Wah, Analogi lagi. apa? Oh, jangan langsung keluar pedang. Analogi lagi Bagaimana? terus. Bagaimana Pak? Bagaimana Pak? Kalian itu maksudnya bagaimana Pak? Maksudnya? Iya kan kalian kan tidak diajarkan hukum kasih, ya kan? Coba lihat contohnya itu di Timur Tengah itu perang saudara di sana itu. Iya Bagaimana kan? Pak? Nah, Bagaimana itu perang Pak? saudara Syria, Ajaran kasih di Syria. kami itu saya Iya kasih kan? paham Bapak. Itu saya kasih Perangilah. tahu. Jadi perang saudara. Ini dengerin dulu Pak. Dengerin dulu Pak. Negara Eropa, akhirnya mereka jadi murtad di negara Eropa. Iya, Harus dengerin dulu Pak. Kalau di Bapak harus Indonesia, Timur Tengah, bentar, Bang. ke Bapak negara dengerin Arab. dulu biar Bapak tidak Itu, saudara. biar Bapak berhati-hati Bentar, bernarasi. bentar, Bang. Ini mengambil contoh luar negeri. Indonesia aman nggak dengan mayoritas Islam, Bang? Nah, kan? Karena di sini nggak ada Wahabi. Di sana itu Wahabi. Saya tanya Indonesia memang dulu. tapi sudah baru mau masuk Wahabi. Saya tanya dulu. Saya tanya. Masuk orang Jangan lupa masih yang ngambang warna kuning dong dari kemarin. Saya tanya, Indonesia aman dengan mayoritas aman atau tidak? Iya aman, saya akui Aman, aman. baik, Kita bener. aman. Kita Sekarang- beda dengan sekarang, Islam yang oke. Timur Tengah Semua itu. aman ya bang, sebagian daerah aman. Beda. Dengerin dulu. Ya, agama mana yang pernah mengacak-acak Republik ini selama Ya kita tahu lah Indonesia kan punya Pancasila. Kalau Indonesia tidak punya Saya nggak Pancasila, nanya itu, udah coba. saudara. Dengerin Pak Itu saya pertanyaannya. Aduh. Biar Bapak pinter. Iya Pancasila. Dengerin, kan sudah berdasarkan dengerin. ketuhanan Yang Maha Esa. Agama mana? Iya kan? Agama mana yang pernah mengacak-acak Republik ini selama 350 tahun? Agama mana? Oh, agama mana? Pertanyaan itu dibalikkan lagi kepada abang. Coba abang yang menjawab agama mana? Saya Kristen. jawab, Belanda yang beragama Kristen bawa Bible ke Nusantara. Paham? Oh, itu jangan sama kan dia. Bang, kami bukan luar negeri bang. Jangan seperti itu. King, kalau Tapi kita- inilah nggak usah jauh-jauh lah. Kita lihat sekarang saudara kita di Timur Tengah itu perang saudara lah. Bagaimana itu? Di mana para saudara Pak? Seperti mana? Apakah Bapak udah pernah ke sana? Ini terakhir lagi di Jangan Sudan, tanggapi saudara. Lihat ini berita di Sudan ini ada 1.000 orang Jangan WNI di tanggapi. sana. Akhirnya Ini saya dipulangkan. baca ya. Itu perang saudara itu. Dengerin saya baca data ya. Saya Akibatnya baca data ya. sama. Saya baca data dulu. Yang dipergunakan Belanda dengan istilah-istilah kerja rodi masuk ke Nusantara. Saya baca data ini. Ulangan 20 1 sampai 20. Ini panjang, jangan dipotong. Ini kitab sucimu. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda kereta yakni tentara yang seterusnya itu ya. Itu di sana itu apabila kamu memasuki suatu kota dan kota itu berdamai dengan kau, ajaklah dia, perlakukan dia sebagai budakmu dan kerja rodi. Dan apabila kota itu melawan, Tuhanmu memerintahkan untuk membunuh semua yang Itu berbeda dengan ajaran Yesus, itu bukan ajaran kasih. Nah ini Itu di jelas Bible berbeda itu ini Pak di Andi. Bible ada. Yesus mengajarkan hukum kasih. Ini di Bible bro. Itu Saya baca. bukan. Ini di Bible Baca saya dulu baca. ayat-ayatnya apa konsepnya perikopnya, baca jangan cuma diambil 1-2 ayat. Ayo bacakan kenapa sampai muncul itu ayat seperti itu, coba. Pasti ada ceritanya. Gimana sih ini orang nggak Coba mau baca? bacakan dulu. Coba silakan. Jangan cuma Kenapa 1-2 ayat. Kenapa sih nggak mau mendengarkan datanya sendiri lah? Kenapa ya? Bapak kan Kita yang baca ya. ambil, baca dong. Kita nggak lihat buka Alkitab nih. Kalau saya buka Google ini Ulangan kan 20 ya. Ya, Langsung ke silakan, 10 bacakan nomor dulu. 13 ya. Perintah perang kepada Musa.
Oh iya, zaman Nabi Israel. Itu zaman sebelum Yesus, saudara. Setelah Yesus sudah tidak ada itu hukum Taurat. Gantian dong. Itu sudah beda. Saya Hukum kasih ini Pak Andi, itu zaman ini Pak Musa dari dulu kemarin memang ini kalau begitu. diskusi ngerocos Iya saja, jelas ada sudah sama beda lainnya. saudara. Di perjanjian Iya, lama makanya itu. gantian kok. Gantian bicara. Silakan. Gantian bicara. Kalau Anda sudah tidak mempercayai ini, silakan saja. Boleh dong saya baca. Kalau Anda sudah mengingkari ini bukan kepunyaanmu, ya tetap saya mau baca. Silakan. Kalau Anda tidak mempercayai ini tidak berlaku, saya tetap baca. Kalau Anda tidak percaya ini yang dipakai Belanda masuk Nusantara, tetap saya baca. Ini hak saya. Nah, kalau saya membacanya, ini masih kitab sucimu, masih ada di Biblemu, hormati orang berbicara. Setelah itu baru Anda tanggapi. Begitu dong, jangan diplomasi tingkat rendah. Ulangan 20, nomor 10 sampai 11. Apabila engkau mendekati sebuah kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan damai kepadanya. Apabila kota itu menerima perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang ada di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba kepadamu. Apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan menghadapan dengan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Dan setelah Tuhan Allah menyerahkannya ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Ini yang dipakai Belanda masuk Indonesia. Ada yang mau membantah? Maju kemari. Gua edukasi otaknya sampai sukses. Iya, tertera itu pandangan Pak Andi. Kalau Belanda mengambil ayat itu, tapi Yesus, kita bicara Yesus, setelah Yesus datang sudah tidak ada lagi itu hukum seperti begitu. Yesus mengajarkan hukum kasih sekarang. Hukum Taurat itu kan memang keras di situ dengan Nabi umat Israel, kan umat Israel memang kepala batu, suka melawan, suka memberontak. Oke lah, potong tangan, mencuri potong tangan, mata ganti mata, ya seperti itu. Baik Yesus. Baik, Anda nggak mau membantahnya. Sekarang hukum Taurat. Saya kasih lagi Lukas 19 nomor 27. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Nggak berlaku lagi. Baca dulu dah, seperti yang tadi bicara satu ayat, saudara. Bagaimana kita mau bisa ini? Karena kalau satu ayat dengan satu kalimat, satu pasal begitu kan berbeda makna. Lo mau baca kejadian sampai Wahyu, bro. Ini tidak akan pernah menghilangkan ini. Kamu ngerocos terus, nggak pernah membantah. Andi, ayat itu tidak berdiri sendiri di Alkitab. Ada ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Coba lu baca sebelum dan sesudahnya. Anda cuma mengambil sepotong begitu, beda maknanya. Coba. Kenapa ada seperti begitu? Baca. Seperti kemarin Anda mengatakan itu satu ayat, aku mati karena Kristus, aku bodoh karena Kristus. Tapi ternyata itu ayat itu terpotong. Kan seperti itu. Karena Yesus mati, kita bodoh karena Yesus. Tidak begitu artinya. Akhirnya setelah kita baca, beda maknanya. Jangan diulangi kemarin. Itu saudara. Saya baca lagi. Anda nggak mau membantah toh? Anda nggak mau membaca? Bacakan satu ini dong, satu pasal. Kau yang baca dong. Kau yang baca dong, masa gua? Anda yang bawa. Ya artinya Anda nggak bisa menjawab. Pak Andi, Anda yang membawa itu. Saya baca lagi. Pertanyaan itu Matius 10, ini saya yang respon. Matius 10 nomor 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang untuk bukan membawa damai, melainkan pedang. Kalau di sisi lain, melainkan pertentangan. Kalau itu aku bisa jawab. Ya kan? Yesus datang seperti mengangkat pedang begitu ya, ya kan? Selalu. Maksudnya ini itu bukan tujuannya, tapi akibatnya. Yesus datang itu bukan tujuannya. Baca baik-baik. Maksud itu salah. Orang yang tidak mau menerima akibat dari yang disampaikan Yesus. Tuhan itu maksud bukan tujuan, akibat dari yang dia jalankan. Intinya itu perumpamaan, gitu. Perumpamaan ya, perumpamaan. Intinya
Yesus itu seperti perumpamaan. Perumpamaan. Bisa, Asik. King Richard. Anjay. Begitu saudara. Iya, saudara. Pokoknya kalau tidak Bang setuju King Richard, perumpamaan, saudara. intinya mereka Kalau ini kalau mau udah melawan mendoktrin akal pikiran pikiran kita, Anda itu gitu, Mas. Yesus kalau sudah akal pikiran Anda Yesus itu bawa sudah hukum menjadi kasih di mana hukum kasih? Di mana hukum kasih? Yesus disalib. Maksudnya itu bukan tujuan tapi Oke. akibat kamu menjalankan Sebentar. seperti Dari itu, tadi ngomong bukan terus. keras kepada Apa umatnya. maksud? Kamu ngerocos Kalau terus tidak- pada ilmu loh. Apa Gampang maksud? banget tuh jawabnya tuh. Apa maksud Yesus membawa pedang? Pedang buat apa? Iya, Yesus itu akibat kalau tidak menjalankan, ya kan, kita akan berhadapan dengan hukuman Allah yang kita Saya terima. tanya, itu pedang beneran apa palsu? Iya. Saya tanya Bukan dulu. makin pedang begitu, itu cuma analogi. Oh, analogi lah. Analogi. itu. Analogi terus. Kalau tidak sinkron dengan iman Anda itu analogi. Kalau tidak setuju analogi. Kalau tidak setuju itu analogi. Analogi lagi. Memang Yesus datang Yesus dengan disalibkan baca, itu tidak analogi atau mengimani, bukan? bagaimana Anda mau Analogi mengerti terus. begitu. Yesus disalibkan itu Anda analogi apa mengartikan secara bukan? harfiah, tidak Analogi bisa. terus. Ada Yesus tertulis di disalibkan. situ, perumpamaan. Bapak-bapak ini ngerocos mulu. Buset. Intinya abang-abang semua yang terhormat, mau bagaimanapun ceritanya, iman kami imani, iman kalian kami imani, analogi gitu. gitu loh. Biar kita tetap Bagaimanapun ceritanya, kami kalau tidak setuju itu analogi. Kalau tidak bertentangan setuju ya hampir komplain. kalau tidak Yang kalian setuju ngomongin itu Datang dengan apa sih? perumpamaan. Baca di Alkitab itu. itu Dengan analogi. perumpamaan dijelaskan. Ya Pak, Perumpamaan analogi. itu kan memakai analogi. Saya baca sebentar dulu. Izin dulu gantian ya. Siap, Gantian. lanjut. Saya bacakan lagi ya. Ulangan 13:15. Maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu, dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu, serta segala isinya dan hewannya. Yosua 6:21. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lomba, dembu, dan keledai. Yosua 8:24. Segera sesudah orang Israel selesai membunuh seluruh penduduk kota Ai di padang terbuka, kemana orang Israel mengejar mereka, dan orang-orang ini semuanya tewas oleh mata pedang sampai orang yang penghabisan. Yosua 10:28. Pada hari itu Yosua merebut Makeda, dan kota itu dipukulnya dengan mata pedang. Ini pedang semua loh yang saya bacain. Alegori semua ini pedang ini. Yosua 10:35. Kota itu disebut mereka pada hari ini juga, dan dipukul dengan mata pedang. Alegoris lagi nih pedang. Banyak banget nih pedang membunuh nih. Giliran pedang yang dipegang Yesus. Analogi cerita tentang masa perang umat Israel. Saya kasih tahu ya. Umat Israel berkepala batu, dia berperang, ya kan? Selalu memberontak. Ya jadi pakai kata-kata seperti itu. Ya, Analogi, setelah kita analogi bicara itu. Yesus, itu sudah lewat. Analogi. Itu sekarang bicara Yesus. Yesus datang dengan membawa hukum kasih. Analogi. Tidak ada Yesus lagi akan membawa perang, analogi. saudara. Tidak ada lagi Yesus hukum pembalasan. membawa Yesus analogi. mata tidak ada lagi. Saya bacain lagi. Iya, hukum kasih Matius sekarang. 10 nomor Berlaku. 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang plastik. Begitu ya, sampai plastik. Itu bukan tujuan, itu akibat. Akibat bagi umat yang tidak mendengar-dengarkan. Tuhan datang seperti pedang jadinya. Itu ajaran damai atau bukan? Itu ajaran damai apa bukan? Tujuan Itu Yesus ajaran yaitu membawa hukum kasih. Itu damai apa Kalau tidak bukan? didengar, tidak dilakukan, dilaksanakan, ya sudah. Kalau tidak dilaksanakan, angkat pedang. Dunia kegelapan. Lukas Artinya ya seperti 19:27. Kalau tidak dilakukan, angkat pedang. Ajaran kasih apa bukan? Lukas 19:27. tidak begitu. Aku datang ruku ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ajaran kasih.
Analogi itu. Ajaran kasih. Tidak begitu ajaran Nah, kasih. ayo Pak, Beda ngomong terus. mengartikannya. Ngomong terus, semakin Bapak ngomong, semakin Bapak nyungsep. Terus Pak, Tuhan terus. mengajarkan jangan melakukan pembalasan. Lah, Ingat tapi itu, bukan asik. kananmu. Berarti itu analogi. Begitu. Analogi lagi Beda tuh. dengan kalian. Iya, Nah, membalas. Intinya kasih tadi seperti Iya. itu sudah bang. Nggak ada lagi intinya daripada itu. Lah terus Kalau itu kita apa tampar tuh? pipi kiri kita, ya kita balas dengan Nah, terus itu kejahatan kita kasih ajaran Bagaimana, kasih cuma Pak? satu, ajaran perang banyak. Bagaimana itu? Ajaran kasih cuma satu, kalau ajaran Pak- perangnya banyak. Kalau Angkat Pak pedang. King, Pak King ditampar pipi kirinya, kasih pipi kanan lah. Iya, saya kasih lah. Kalau diperkosa Ayo, istrinya, kasih anak Kesini perempuannya. ke rumah. Ayo. Kan Benar, begitu. Pak, ya? Kalau diperkosa istrinya, kasih Iya. anaknya. Sebentar. Tapi Anda nggak Makanya ke melapor, rumah. Ayo Sebentar. coba datang. tapi Anda nggak melapor polisi ya? Tidak. Yakin Saya ya? jamin tidak. Kamu Yakin tanya ya? ke rumah. Iya oke. Ke Tapi saya rumah. bawa dulu. Tapi Iya. saya bawa dulu surat yang kita tanda tangani bersama. Iya. Di situ Yang pakai surat suratan. yang sebentar Bang, Pokoknya sebentar saya Bang. buktikan Iya hukum iya. kasih itu bagaimana. Saya kasih Anda surat. tahu. Dengerin dulu. Melakukan pembalasan. Iya, Pembalasan dengerin itu adalah dulu. haknya Tuhan. Dengerin dulu. Tuh. Saya kasih surat, judulnya adalah surat perjanjian Poinnya, kasih. ajaran Yang kasih bertanda bukan tangan seperti di bawah itu, ini Pak. King Richard, alamat ini, pekerjaan ini. Dalam rangka, Silakan, dalam ya. dengerin Kan saya rumah, bicara. Silakan. Dalam rangka melaksanakan hukum kasih di Bible, ya, Pak Richard dengan rela ditampar pipi kiri dan memberikan pipi kanan oleh Handi Slebes. Yang bertanda tangan di bawah ini, Silakan. yang bertanda Ditunggu. tangan di bawah ini dalam keadaan Ya. sadar tanpa tekanan, King Richard. Dikasih materi di King Richard, tanda tangan, Raja oke? Richard. Oke, Ah. oke. Silakan, ditunggu. Nanti saya buatkan Saudaraku. Pak. Nanti saya buat kamu dulu, Pak. Saya print dulu. Iya, Saya print dulu. silakan. Saya print dulu. Kita kasih dulu kesempatan buat ini Samuel. Ya Samuel Iya, lanjut. menurut saya poin-poin ajaran kasih itu bukan seperti itu, Pak. Buat pasien. Pak King, tuh dengerin Pak King. Menurut saya ajaran kasih itu kontennya bukan seperti itu, Pak. Jadi begini, ada memang ayat-ayat yang memang belum mengerti, tapi tolong jangan terlalu jauh kita menganalogikan gitu, Pak. Inilah kenapa kita berpecah menjadi dua bagian, ada Katolik dan ada Protestan. Karena apa? Karena terlalu banyak menggunakan analogi. Jadinya Enggak usah pakai analogi lah. pecah, Pak. Gimana, Pak? Orang beranalogi di mana? Itu Orang beranalogi kamu boleh. Tidak, silakan Samuel nih. Saya mau tahu. Beranalogi. Kristen berbeda dia ini. Dia Kristen yang sesuai dengan Kamu ini diam dia. dulu, Om beri Andi orang ini. kesempatan bicara Ya dong. silakan, Kita dengar aja dulu bang. Dengar aja. Silakan. Orang Biar beranalogi. nampak belangnya siapa. Bentar dulu. Orang beranalogi, kau beranalogi. Silakan dulu Pak Andi, jangan dulu, kasih dulu ini Pak Samuel ini, Dokter Samuel ini, ahli beda. Ya kau yang ngomong Silakan. terus, jangan dipotong. Ya udah dia. Silakan, Samuel. Silakan. Jadi memang ada ayat-ayat yang memang kita harus mani, dan itu tidak terlalu butuh banyak analogi dari kita, Pak. Begitu menurut saya. Jadi menurut Bapak gimana? Intinya Bapak Iya. jangan kebanyakan analogi. Iya, menurut Bapak gimana? Sesuatu itu Ya. Bukan alegoris. kita Apa yang mani. tertulis ya? Ya itu yang dimana dari tadi malam Anda mengatakan Iya. itu. Ini Tidak Bapak ada King ini pendapat, kenapa tantrum sih Pak? Kenapa tantrum sih? Jadi santai Pak. Ampun, tolong Jangan Samuel. tantrum. Kau nggak berubah-ubah kau Samuel. Kenapa kok hakimi orang? Dari tadi malam dia begitu Orang terus nggak Andi. Andi dia ngomong begitu terus. Ya, Dia biarlah. apa yang tidak tertulis Ya, di kamu juga Alkitab, iya. ya itu mengikuti itu. Tidak ada Kamu juga, pendapatnya Chan. dia. Kenyataan. Aduh, Cat, bagaimana? kamu juga dari kemarin itu. Dari semalam itu sampai jam 1 kita Maka ini. akan Saya minta terpecah, turunin Pak. lah kalau kamu ngoceh terus. Susah dia, Andi, susah. Saya minta Dimintai turunin lah kalau pendapat, kamu ngoceh susah. terus. Nih kalau enggak Kamu ini juga turun bro, nih. dari kemarin itu omong kamu kayak warna kuning ngambang di kali loh. Enggak pernah Iya. kan?
alegoris terus itu Sekarang dari saya kemarin. tanya, Bapak apakah Bapak mengimani isi dalam Bible, Pak? Ketika Bapak mengimani, kenapa tidak mengikuti? Kenapa Bapak harus memiliki analogi? Nah, inilah Kena lu. Pak sejak Menurut saya mana? Coba hukum kasih. Pak Saya mau Bestam tanya. ya. Hukum kasih gimana? Udah Coba diam, kita makanya tahu. diam. Jangan apa yang tertulis. Makanya diem. Sudah Jangan silakan. tantrum, makanya diem. Sudah diam, silakan. Kenapa? Iya, kenapa kita berpisah dalam berpisah di ada yang Protestan dan ada yang Katolik. Karena apa? Karena segala sesuatu itu harus didasari dengan analogi dan jadilah terpecah kita, Pak. Anda ulang-ulang Ada yang terus. Tidak, hukum kasih menurutmu bagaimana, Dokter Samuel? Dia makanya dijelasin. Tidak, dia berputar-putar ya, berputar-putar dia. Iya, tapi Pak Richard tantrum Sudah, terus. diam, Kenapa jangan diam. tantrum? Saya ingin tanya, dia mutar-mutar nih. Semalam juga begitu dia. Silakan. Ajaran kasih itu adalah ajaran ketika kita menyayangi seseorang atau mencintai sesuatu, kita harus menjaganya, Pak. Jangan sampai ada seseorang atau ada sesuatu yang merusaknya, Pak. Itulah ajaran kasih. Kalau ada pukul pipi diri, kok kasih Yang pipi dibilang kanan. Kita cintai. Jadi Samuel ini memang nyatanya Kristen. Tunggu dulu. Pukul pipi kiri, kok kasih pipi kanan nggak? Enggak. Kau balas. Saya nggak bisa menjawabnya karena kondisi, Pak. Kita lihat kondisinya, Pak. Jadi Anda Ketika balas ya. kondisinya memang begini, Pak, begini. Ketika ada seseorang yang ingin menampar diri saya ingin mengkonfirmasi, Pak, apa tujuan dia ingin Iya menampar pastilah diri kita saya. tanya, tapi hukum kasih tidak begitu. Iya. Menurutmu tapi gimana? itulah, Pak, usaha kita, Pak. Kita Ya harus pasti ada juga kita usaha, Pak. bertanya. Iya. Tapi apa kita maksudnya balas kita enggak? Harus ada usaha. Tidak kita balas Harus enggak ada menurutmu? usaha, harus ada penyampaian yang Ya pasti kita tanyain Yang membuat juga. dia Tapi damai. namanya ada orang jahat seperti Handi ini mau ke rumah, mau pukul saya. Iya kan? Dia datang ke rumahmu, taruhlah. Saya ke rumahmu, tiba-tiba pukul. Anda bertanya, terus Anda balas enggak ke saya? saya coba nasihati, Pak. Saya coba dengan nasihati dengan baik. Tapi Anda tidak membalas. Enggak membalas. Begini, konsep Bible itu. Aduh, Bapak terlalu banyak teori. Aduh, susah Konsep kok Bible ini. itu Bahasamu harus itu berhati-hati menyampaikan, Pak. sekali saya lihat. Halo. Betul-betul selamat Halo. kata-katamu. Pak, konsep Tidak Bible itu ini, harus tidak apa, menyampaikan, Pak. kebanyakan putar-mutar. Ketika sudah tersampaikan, apakah kita mau memaksa, Pak? Memaksa bagaimana maksudnya? Kau balas enggak? Itu saya tanya. Intinya Bukan kita dibalas, sampaikan, bukan dibalas. sampaikan. Hukum kasih itu tidak mau membalas. Iya, Ya tapi sudah, tidak kita tapi terima tidak saja. memberi juga, Kita Bro. sampaikan, Tapi ya. tidak memberi juga. Minimal Iya, kalau melawan tiba-tiba atau datang menghindar. Minimal melawan atau menghindar yang kata Sudahlah, Bapak kalau tadi bahasa mana bilang. susah dia kalau Yang- bicara itu berhati-hati sekali Ya, dia. kalau Dia berbicara takut seperti menyinggung itu, kenapa menyinggung kita terpisah? perasaannya Bang Andi Karena di sini. memang dari Begitu dia. sekte Protestan sendiri Kita- memang banyak protes-protes King seperti Richard, ini. kita begini King Kenapa Richard. berpisah, Kita itu Pak? kan diajarkan kasihilah musuhmu. Jadi biar aja mereka berkuar-kuar King Richard. Jadi kan begitu. kita Betul. mendengarkan aja. Berikan. Bang King Richard ini tantrum mulu dari tadi, tidak mau memberikan kesempatan kepada orang untuk menjelaskan. Maunya didengar. Pret. Beckham, ya nenekmu kiper. Itu Kamu malam dia tadi malam itu dia kok bisa muter-muter. tahu nenek saya Selama memang dia kiper? bicara. Tolong teman-teman Dia Nenek hati-hati saya memang sekali dia kiper, bicara. di sini. Begitu, dia ini saksi Yehova ini Samuel ini. Ya saya udah berikan saja. Ya sudah. Tunjukkan ajaran kasihmu. Dia kalau Biarkan mereka. ditanya, selalu dia Biarkan dia bilang sesuatu yang apa yang menjelaskan. tertulis di Alkitab, dia diam aja. Iya, sudah. Nah, ini dia kasih pendapat sendiri. Loh, Bapak Muter-muter itu aja. benar. Itu benar. Lalu berbeda dengan Ya biarkan saja, Pak. Itu pendapat dia. Itu pendapat dia. tidak Bukan terima. pendapat dia itu Pak. Dia itu bukan Kristen. Jangan lagi bilang pendapat dia bukan Kristen. Kalian ini gimana? Saudara Kristen sendiri tidak diakui. Bagaimana? Tidak, dia Bagaimana tidak kalian? Kristen. Kita saya jangan terlalu percaya. Dia Yesus itu ciptaan menurut Pantas. Samuel. Iya, Saya sudah diskusi sama dia, sama Andi. Sudah selesai ini Samuel. Iya, apa siapa Padahal dia? dia kan satu-satunya Katolik yang tidak mengaku Yesus Oh, masa sebagai iya? Tuhan. Dia tidak mungkin. Nah, Samuel, terus? coba Anda mengakui Tuhan sebagai Tuhan enggak? Coba jawab supaya kita tahu posisi ibu sekarang.
Masak lagi apa mau Saya mengimani masak lagi Yesus itu dulu adalah utusan, Pak. Bukan Tuhan. Utusannya, Pak. Bukan Tuhan. Saya mengimani Yesus Kristus itu sebagai hamba dan utusannya. Bukan sebagai Tuhan. Katakan, saya belum bisa mengatakan seperti itu karena saya Ya sudah jelas posisi Anda. Dia tidak mengamati Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah. Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Yang suruh pun datang ke Bapa tanpa melalui aku. Jadi sudah oke, Samuel. Posisimu sudah tahu. Begitu. Tidak ada kita dia ini Samuel ini abu-abu, saudara. Dia bilang Kristen tapi tidak mengimani. Bapak menghargai pendapat orang. Memang sudah berbeda, saudara. Dia Katolik tapi dia tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan. Sudah beda. Apa bedanya Anda dengan Sia, Sunni dengan Sia? Ya biarin aja daripada menuangkan anak manusia gimana. Sudah, saya tidak memaksakan. Yang penting saya sudah tahu posisinya dia. Tidak memaksakan tapi ngerocos terus. Ngerocos terus. Dia soalnya bicaranya, dia terlalu kayak ini mutar-mutar, abu-abu sekali, nggak berani dia. Boleh muter-muter, orang tidak boleh muter-muter. Bapak tahu nggak yang kami untuk menjaga perasaannya Bang Andi. Pak Richard tahu tidak bagaimana rasa pusing kita menerangkan Pak Richard? Sama dengan Pak Richard sekarang menganggap Pak Samuel muter-muter. Begitu juga yang kami rasakan kalau Bapak menjelaskan satu, Bapak muter itu yang kami rasakan. Sekarang Bapak yang mendengarkan seseorang kata Bapak muter-muter, Bapak pusing malah tantrum. Anda itu cara menangkapnya yang nggak intelek, makanya jadi sabar, makanya sabar Pak, sabar, kasih Pak, kasih ajaran kasih, jurus ajaran kasih, hai saya kasih ini jurus ajaran kasih, hai itu dari itu kemarin dicari ini ngoceh melulu nggak ada ngoceh melulu. Ya sudah silakan saudara, ini sudah mau maghrib ya. Iya. Kalian. Oke ya, saya cabut juga ya. Ya udah cabut. Ya cabut Pak. Soalnya saya mau makan babi dulu ini. Iya Pak. Ya jangan tantrum ya Pak ya, jangan tantrum. Ya lain kali jangan tantrum. Ya. Ya. Makan babi silakan. Nggak ada yang maksa kok, hak kamu mau makan kepalanya kek, mau makan kotorannya kek, urusan lu lah. Emang kita pikirin apa? Lu mau makan sama kandang-kandangnya kek, lu mau makan apa kek, kan kita nggak urus. Jadi ketika kita rocos saja kerjaannya. Iya, ketika kita belajar pada suatu universitas dan diberikan modul untuk kita pelajari, apakah kita harus membantah modul tersebut? Enggak. Tidak kan? Konsisten di situ. Iya, itulah kenapa saya bingung loh pada saudara-saudara kita ini. Padahal isi yang tertera di dalam Bible ya seperti itu. Kenapa kita harus membantah isi tersebut, ya kan? Betul itu, Dok. Apa salahnya? Betul, Dok. Kalau udah tertulis di situ Yesus utusan ya, udah jangan ditambah-tambahin lagi, betul ya, Dok? Iya, betul nggak? Iya. Iya betul. Karena apa? Karena semalam saya katakan kalau suatu hukum itu tidak ada, kita harus mencari yang tidak ada. Ya, mencari buat pembenaran. Richard ini tadi. Butuh pangan lagi. Kalau sudah butuh pangan lagi, itu berarti kita tidak mengimani sepenuhnya, Pak. Berarti sama saja kita melihat saudara-saudara kita yang Islam Al-Quran yang ditopang hadis, benar ya itu betul. Ya udah cukup ya. Ya, padahal kita ini selalu mengatakan bahwa isi Bible kita ini berdiri sendiri, tegak sendiri. Kenapa butuh yang terlalu berlebih? Ada lagi berlebih. Ada lagi lagi. Kenapa saya berbeda dengan Pak Richard? Kenapa kita berbeda dengan Pak Richard? Karena memang ya sudah melihat sendiri di dalam dunia ini kita sudah berpecah. Ada kategori dan ada setengah seperti itu. Apa yang didasari oleh mereka? Ya karena mereka ini sesuatu berdasarkan logika mereka.
Jadi tidak mengimani sepenuhnya dalam isi Bible tersebut. Iya, Bro Richard, boleh boleh orang berselisih paham, tapi hormatilah pendapat orang, hormatilah iman orang, jangan diyakini. Ini Richard mah ini apa ya, mau menyalahkan orang.